Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 2841. Setelah menyelesaikan ini, Ye Yuan mengeluarkan pil surgawi dan langsung melelehkannya ke dalam air, mengeluarkan cangkir kecil, dan membiarkan adik laki-laki itu meminumnya. Warna kulit adik laki-laki pemuda itu, yang awalnya sedang sekarat, menjadi cerah dengan sangat cepat. Semua orang menatap Ye Yuan tanpa mengalihkan pandangan mereka, mata mereka berubah dari keraguan menjadi terkejut. Reaksi murid sekte pengobatan ekstrim itu adalah yang tercepat. Dia tentu saja tahu apa yang akan dilakukan Ye Yuan. Awalnya, dia memiliki pandangan yang menghina. Namun segera, ekspresinya menjadi serius. Seorang ahli teknik akupunktur ini jauh lebih kuat daripada banyak murid terbaik di sekte ini. Juga, pil surgawi itu, sudah pasti merupakan nilai puncak yang sejati. Apakah dia di sini untuk menantang dojo pengobatan ilahi? Anak itu baru saja akan bertemu Raja Yama. Sekarang, dia benar-benar hidup. Keterampilan medis yang luar biasa, sungguh metode yang luar biasa untuk menghidupkan kembali orang mati. Tuan ini adalah dokter yang berbudi luhur, menyelamatkan yang terluka, tidak seperti sekte pengobatan ekstrim, hanya diam berdiri dan menyaksikan orang mati. Melihat Ye Yuan mempunyai metode ajaib seperti itu, gelombang seru segera datang dari mana-mana. Tentu saja, mereka juga menunjukkan penghinaan terhadap sekte pengobatan ekstrim saat mereka berada di sana. Seseorang menolak untuk membantu orang yang berada dalam bahaya mematikan. Yang lain memiliki kebajikan seorang dokter, dan levelnya segera ditetapkan. Baiklah. Bawa adikmu pergi dan istirahat sebentar, dan dia akan baik-baik saja, kata Ye Yuan kepada pemuda itu. Ketika pemuda itu melihat adik laki-lakinya hidup kembali, kedua matanya menjadi merah karena gelisah. Berlutut di depan Ye Yuan sambil berkata, "Terima kasih banyak, Tuan, atas anugerah penyelamatan hidup Anda. Nyawa Zhang Song akan diberikan kepada Tuan." Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah, lanjutkan. Masih banyak orang yang membutuhkan perawatan di sini, jangan tunda lagi." Selesai berkata, dia berkata dengan lantang, "Orang-orang yang berada di ambang kematian, datanglah ke hadapanku untuk segera mengantri, kalian tidak diperbolehkan memegang posisi tanpa memenuhi syarat. Kalau tidak, bunuh tanpa ampun." Teriakan ini langsung menimbulkan keributan. Para surga penguasa suci yang terluka parah di ambang kematian, segera bergegas maju bersama. Yang terluka hadir tidak kurang dari 10.000 orang. Tetapi mereka yang benar-benar akan mati tentu saja merupakan minoritas. Segera, orang-orang itu datang ke depan Ye Yuan dan berbaris dalam antrian yang mengular. Teknik akupunktur Ye Yuan, ditambah dengan pil surgawi bermutu tinggi yang dicairkan dalam air, benar-benar bekerja dengan sangat baik. Teriakan seru yang mengelilinginya terus-menerus. Murid sekte pengobatan ekstrim yang berada di depan disebut Qian Nan, pusat kekuatan surga penguasa sejati setengah langkah. Saat ini, ekspresi Qian Nan menjadi semakin jelek. Berandal ini jelas datang ke sekte pengobatan ekstrim untuk menamparkan wajahnya. "Orang-orang yang tidak kami terima, kamu memperlakukan mereka untuk mendapatkan ketenaran. Lebih jauh lagi, itu bahkan berada di depan gerbang gunung raksasa seperti sekte pengobatan ekstrim. Apakah kamu gila?" Dia datang ke depan Ye Yuan, menggunakan pedangnya untuk menunjuk ke arah Ye Yuan. Dia berkata dengan suara dingin, "Nak, ini bukan tempat bagimu untuk pamer. Cepatlah pergi, jika tidak, kamu akan mendapatkan hukumannya." Ye Yuan mengabaikannya dan berkata dengan dingin, "Kuning besar, berikan hukuman kecil, patahkan kakinya." Qian Nan baru saja hendak mencibir dan mengejek Ye Yuan, "Apakah kamu memakan hati beruang atau empedu macan tutul? Berani mengalahkan murid sekte pengobatan ekstrim di depan gerbang gunung sekte pengobatan ekstrim?" Namun, matanya kabur. Kuku kuning besar sudah tiba. Surga penguasa sejati setengah langkah dari sekte pengobatan ekstrim secara alami sangat kuat. Tapi siapa si kuning besar? Dia telah berhasil mencapai 1000 teratas dalam sejarah di Istana Labirin Ilahi. Sudah jarang dia bertanding di peringkat yang sama. Kuku ini langsung menendang seluruh tubuh Qian Nan hingga terbang. Kemudian kuning besar mengikutinya dengan cepat. Kedua kaki Qian Nan tersentak sebagai tanggapan. "Ah!" Qian Nan berteriak dengan sedih. Semua orang tercengang, termasuk orang-orang yang datang untuk berobat. Mengalahkan murid sekte pengobatan ekstrim di depan gerbang sekte pengobatan ekstrim, apakah orang ini bodoh?
Sekte pengobatan ekstrim adalah sekte kuat tingkat hegemon. Bahkan di era 7 sekte besar tingkat hegemon, sekte pengobatan ekstrim juga merupakan sekte besar teratas. Pembangkit tenaga alam hegemon dari sekte pengobatan ekstrim mencapai sebanyak 4 orang. Selain hegemon Cloudmount dan hegemon Pinespring, ada juga 2 pusat kekuatan jalur bela diri. Raksasa semacam ini, bahkan alam hegemon tidak berani memprovokasinya dengan mudah. Sekarang, pintu depannya benar-benar diblokir oleh surga penguasa suci yang sangat kecil dan wajahnya ditampar. Kamu benar-benar berani mematahkan kakiku. Semuanya serang bersama untukku. Potong bocah ini menjadi beberapa bagian. Qian Nan meraung dengan marah. Sebagai murid sekte pengobatan ekstrim, seberapa terhormatkah statusnya? Ada ratusan surga berdaulat suci yang menjaga ketertiban di depan gerbang gunung. Mendengar perintah kali ini, mereka langsung menyerbu ke depan. Penguasa Azureski ada di sini. Siapa yang berani bertindak liar? Tombak panjang yang King diayunkan secara horizontal, dan kekuatan surga berdaulat sejati tiba-tiba berkembang. Langkah kaki para murid surga penguasa suci tiba-tiba berhenti. Semua orang yang hadir terkejut lagi. Itu bukan karena yang King kuat, tapi mereka terkejut dengan keberaniannya. Kamu juga terlalu mendominasikan. Surga penguasa sejati belaka yang berani mengambil posisi di depan pintu sekte pengobatan ekstrim. Surga penguasa sejati dari sekte pengobatan ekstrim setidaknya berjumlah 8.000, bahkan jika tidak, seharusnya ada lebih dari 5.000. Menjaga ketertiban, sekte pengobatan ekstrim tidak mengirimkan pusat kekuatan ke sana. Karena menurut mereka, tidak ada seorang pun yang berani bergerak di depan gerbang sekte pengobatan ekstrim sama sekali. Siapa yang tahu ada yang bergerak? Qian Nan menahan rasa sakit yang luar biasa dan berkata sambil tersenyum dingin, "Hahaha, penguasa Azureski, sungguh menakjubkan. Apakah beberapa dari kalian benar-benar ingin menindas sekte pengobatan ekstrimku karena tidak memiliki siapapun? Bukannya sekte pengobatan ekstrim tidak memiliki siapapun, kalian hanya berdiri dan menyaksikan orang mati, merusak reputasi sekte pengobatan ekstrim. Mematahkan kakimu berarti memberimu pelajaran atas nama gurumu." Ye Yuan memperlakukan seseorang dan membuka mulutnya untuk berkata dengan ringan. Qian Nan berkata dengan marah, "Menurutmu siapa yang berani? Untuk layak untuk menguliahiku. Pergi dan undang paman bela diri Wu Jiang dan mereka semua. Aku ingin melihat betapa mengesankannya surga penguasa suci tingkat menengah yang sangat kecil ini." Di bawah perintah Qian Nan, segera ada seseorang yang kembali ke gerbang melewati gunung. Ye Yuan dan yang lainnya juga tidak menghentikannya. Dengan ini, mereka yang terluka menjadi tidak tenang lagi. Meskipun tuan ini sangat mengesankan, dia sedikit terlalu mengesankan. Anda juga tidak melihatnya. Di mana tempat ini? Masih ingin memberi pelajaran pada murid orang. Bukankah ini berarti mencari kematian? Tuan, sebaiknya kamu segera pergi. Kebaikan Anda yang luar biasa, kami berterima kasih tanpa henti. Tapi sekte pengobatan ekstrim tidak bisa terprovokasi. Ya, Tuan, Anda seorang dokter yang berbudi luhur, kami semua mengingatnya dengan kuat di hati kami. Cepat pergi, atau akan terlambat. Sekte pengobatan ekstrim adalah sekte tingkat hegemon. Ada banyak surga berdaulat sejati di sekte ini. Beberapa dari kalian tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Orang-orang yang terluka di sekitarnya mendesak satu demi satu, meminta Ye Yuan dan teman-temannya untuk pergi. Tapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Bahkan jika guru mereka datang, aku khawatir orang yang mereka panggil tidak memiliki bobot yang cukup." Semua orang heran. Orang ini terlalu banyak gaya. Jika sekte mereka secara acak mengirim beberapa surga berdaulat sejati, mereka akan menghancurkan kalian sampai mati. Tentu saja tidak ada seorang pun yang berpikir bahwa surga penguasa suci yang kecil di depan mata mereka ini adalah murid leluhur sekte pengobatan ekstrim. Bahkan jika identitas ini tidak dapat diketahui dunia luar, senioritas murid Zuo Chen juga sangat tinggi. Ketika Qian Nan mendengarnya, dia mencibir dan berkata, "Hahaha, aku benar-benar memperluas wawasanku hari ini. Kalau begitu, aku akan melihat apakah kamu masih bisa begitu mengesankan setelah guru kita tiba." Segera, lebih dari 10 surga berdaulat sejati terbang dengan sikap mengancam. Seorang pemuda berjubah biru berteriak dengan dingin, "Siapa yang berani bertindak liar di depan gerbang gunung sekte pengobatan ekstrim kita?" Jubah biru adalah pakaian para murid surga berdaulat sejati. Yang datang adalah Wu Jiang, tokoh dikdaya surga penguasa sejati tingkat menengah. Ketika Qian Nan melihat Wu Jiang datang,
dia langsung menjadi berani dan berkata kepada Ye Yuan sambil tersenyum dingin, "Tuan, guruku ada di sini, aku ingin melihat bagaimana kamu memberiku pelajaran." Paman bela diri Wu Jiang, bajingan inilah yang merusak reputasi sekte pengobatan ekstrim kita di depan. Gerbang melewati gunung, dan dia bahkan mematahkan kakiku, mengatakan bahwa itu memberiku pelajaran atas nama guruku. Ekspresi Wu Jiang berubah dingin. Tekanan dari surga berdaulat sejati langsung menekan tubuh Ye Yuan dan dia berkata dengan suara serius, "Dari mana datangnya hal kurang ajar ini? Apakah kamu ingin mendekati kematian?" Ye Yuan mengabaikannya dan masih memberikan jarum akupuntur sambil berkata dengan punggung menghadap ke arahnya, "Apakah pengelolaan gerbang gunung adalah tanggung jawabmu? Mendengarkanmu, apakah kamu juga ingin mencelaku di depan umum atas suatu kejahatan?" Wu Jiang memandang Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum dingin. "Mengapa, tidak bisakah aku?" Ye Yuan masih berkata dengan dingin. Ekspresi Wu Jiang berubah dingin, dan dia berkata, "Menunjukkanmu sedikit warna dan kamu benar-benar akan membuka toko cat pewarna." Surga suci berdaulat belaka yang bertingkah sok tanpa malu-malu di depan sekte pengobatan ekstrim kami, apa yang memberimu banyak keberanian? Ye Yuan masih tidak menoleh ke belakang dan berkata dengan dingin, "Sekte pengobatan ekstrim adalah satu-satunya buah yang tersisa di surga, dan juga merupakan sekte jalur alkimia nomor 1. Dalam perang dengan ras darah, murid-murid sekte pengobatan ekstrim memperoleh prestise yang besar karena mereka bertempur dalam pertempuran berdarah di medan perang dan merawat banyak orang yang terluka. Tapi kalian semua mengabaikan puluhan ribu orang yang terluka dan kalian tetap berdiri. Menyaksikan orang mati, hati kalian seperti batu. Wajah sekte pengobatan ekstrim telah benar-benar hilang oleh kalian semua. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk mengangguk satu demi satu ketika mereka mendengarnya. Reputasi sekte pengobatan ekstrim memang mencapai puncaknya setelah perang. Tidak hanya murid-murid sekte pengobatan ekstrim yang bertarung di garis depan dan memakan banyak korban, mereka bahkan menyembuhkan luka yang tak terhitung jumlahnya. Dalam hal prestise, sekte pengobatan ekstrim saat ini merupakan sekte besar nomor 1 yang layak diterima. Tetapi justru karena inilah sekte pengobatan ekstrim memiliki banyak murid yang menjadi sombong dan merendahkan yang lain. Dao Chen dan yang lainnya dari sebelumnya, dan Wu Jiang dan yang lainnya juga, mereka semua seperti ini. Untuk benar-benar membahas manfaat, Wu Jiang orang-orang ini memiliki tingkat kultivasi yang sedikit. Berapa banyak pahala yang bisa mereka peroleh? Namun mereka mengandalkan catatan prestasi sekte pengobatan ekstrim dan merusak reputasi sekte pengobatan ekstrim itu sendiri. Karena Ye Yuan memasuki sekte pengobatan ekstrim, dia secara alami bisa ikut campur. Selain itu, orang-orang seperti Wu Jiang dan Qian Nan sangat berdarah dingin, secara pasif menyaksikan orang-orang ini mati tanpa mempedulikan mereka. Ini sangat bertentangan dengan pengobatan Dao yang selalu ditegakkan oleh Ye Yuan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia toleransi. Ketika Wu Jiang mendengar hal ini, ia tidak marah, namun malah tersenyum dan berkata, "Oh wow, kau, seorang surga penguasa suci, sedang meratapi kondisi alam semesta dan kasihan pada nasib umat manusia. Hanya saja jika kamu ingin tampil, apakah kamu memilih tempat yang salah untuk melakukannya? Kamu pikir kamu siapa? Berani menceramahi penguasa ini?" Semua orang merasa Ye Yuan gila. Jika kamu menguliahi surga penguasa suci Qian Nan, lupakan saja. Sekarang, paman bela dirinya datang, dan kamu masih menceramahinya. 10 orang ini semuanya adalah tokoh dikdaya surga berdaulat sejati. Kamu hanya mempunyai satu surga penguasa sejati di sini. Wu Jiang juga tidak mau repot-repot berbicara omong kosong, langsung membuat isyarat tangan. Lebih dari 10 surga berdaulat sejati bergegas maju. Keributan itu sangat mengejutkan. Orang-orang di sekitarnya mengeluh. Sudah lama memintamu untuk melarikan diri, kamu tidak lari. Sekarang, kamu tidak dapat melarikan diri meskipun kamu ingin melarikan diri. Tapi tepat pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba menghalangi jalan Wu Jiang dan yang lainnya. Ketika Wu Jiang melihat kedatangannya, dia tidak dapat menahan kegembiraannya dan berkata, "Wu Jiang, memberi hormat kepada paman bela diri Huazong." Menghormati paman bela diri Huazong. Menghormati Grandmaster Huazong. Surga berdaulat sejati dan surga suci berdaulat membungkuk satu demi satu. Huazong adalah murid pribadi Zuo Chen. Walaupun ia baru mencapai tingkatan yang sempurna di alam surga penguasa sejati, ia adalah murid pribadi Zuo Chen yang merupakan tokoh besar ini. Jadi dia satu generasi lebih tinggi dari Wu Jiang dalam hal senioritas. Tentu saja, Wu Jiang juga tidak perlu mengeluh.
Huazong akan segera masuk ke alam kaisar. Kaisar awan surga, bahkan jika ia adalah alam kaisar awan surga yang paling lemah, ia juga bukan lagi karakter yang tidak penting dalam sekte tersebut. Oleh karena itu, status Huazong di sekte pengobatan ekstrim tidaklah rendah. Huazong mengangguk sedikit, dianggap telah merespons. Namun Wu Jiang berkata dengan sangat gembira, paman bela diri Huazong datang tepat pada waktunya. Anak laki-laki ini mencoba untuk mendapatkan dukungan orang-orang di depan gerbang sekte pengobatan ekstrim kita, memfitnah sekte pengobatan ekstrim dan bahkan mematahkan kaki murid sekte pengobatan ekstrim kami. Paman bela diri, tolong tegakkan keadilan dan jatuhkan anak ini. Wu Jiang juga seekor rubah tua yang cerdik. Sejak Huazong datang, masalah ini tentu saja akan membuat Huazong mengambil alih. Mau menghajar atau membunuh, itu semua terserah dia. Huazong tidak bereaksi. Dia hanya berkata dengan ringan, berlututlah. Wu Jiang dan rekan-rekan muridnya terkejut dan berkata, paman bela diri Huazong. Alis Huazong sedikit berkerut, dan dia berkata dengan suara serius, berlututlah. Wu Jiang tentu saja tidak berani menentang Huazong. Dia hanya bisa berlutut dengan enggan dan berkata, saya bertanya-tanya bagaimana murid ini telah menyinggung paman bela diri Huazong. Paman bela diri, tolong jelaskan. Huazong mengabaikannya tetapi menoleh ke Ye Yuan dan berkata, murid junior, saudara Ye, apakah kamu ingin bantuanku? Satu kalimat, dan semua orang sangat terkejut. Apa yang dia panggil? Dia benar-benar menyebut tuan ini, sebagai saudara magang juniornya. Tidak mungkin kan, meskipun tuan ini adalah surga berdaulat sejati, yang disebut oleh penguasa Wu Jiang sebagai paman bela diri, dapat dilihat bahwa statusnya di sekte pengobatan ekstrim sangat tinggi. Dia sebenarnya memanggil surga penguasa suci ini sebagai saudara magang junior. Jika seperti ini, bukankah Wu Jiang harus memanggil paman bela diri Tuan Ye juga? Luar biasa, tidak heran Tuan Ye selalu bernada ceramah. Ternyata identitasnya sangat menakutkan. Sekte pengobatan ekstrim memang layak menjadi sekte besar nomor 1 di surga saat ini. Ini memang masih memiliki moral yang tinggi dan mendapat rasa hormat universal. Hanya saja beberapa biksu melafalkannya. Kitab suci secara salah, kita menyalahkan sekte pengobatan ekstrim secara tidak adil. Salah satu, saudara magang junior, segera menyebabkan seluruh tempat menjadi gempar. Sebelumnya, tidak ada seorang pun yang berani berpikir demikian. Surga suci yang berdaulat belaka, apa yang dia perhitungkan dalam sekte pengobatan ekstrim? Meskipun sekte pengobatan ekstrim bukanlah sekte super besar seperti Istana Labirin Ilahi, mereka masih memiliki puluhan ribu murid surga penguasa suci. Dapat dikatakan bahwa surga penguasa suci sama banyaknya dengan anjing di sekte tingkat hegemon. Bagi eselon atas, mereka sama sekali tidak peduli dengan hidup dan mati surga berdaulat suci. Ingin menonjol di antara surga berdaulat suci, yang ada hanyalah menentang surga sepenuhnya, dan mencapai alam kaisar. Jika tidak, setidaknya seseorang harus berusaha keras untuk mencapai garis depan di antara surga berdaulat sejati juga. Oleh karena itu, tidak ada yang mengira bahwa Ye Yuan adalah petinggi sekte pengobatan ekstrim. Namun, ternyata dia benar. Saat identitasnya menjadi jelas, orang-orang di sekitarnya akhirnya mengerti mengapa Ye Yuan terus menguliahi Wu Jiang dan Qianan. Orang-orang ini mempermalukan nama sekte pengobatan ekstrim. Ye Yuan tidak tahan dan menamparkan wajah mereka. Satu kalimat segera mengalihkan emosi negatif orang-orang ini terhadap sekte pengobatan ekstrim. Adapun Wu Jiang dan yang lainnya, mereka benar-benar tercengang. Saudara magang junior, bukankah murid termuda guru besar Zuo Chen adalah paman bela diri Huazong? Kapan saudara magang junior lainnya muncul? Wu Jiang tercengang. Dengan kata lain, kita semua bersikap seperti paman bela diri kita sebelumnya. Tadi aku masih memarahi, kamu pikir kamu ini siapa? Wu Jiang hanya merasakan kepahitan di mulutnya. Di sekte pengobatan ekstrim, alkemis surgawi dihormati sebagai yang tertinggi. Seniman bela diri menempati posisi kedua. Dan Zuo Chen juga merupakan eksistensi yang sangat kuat di antara alkemis surgawi kelas 8, statusnya sangat tinggi. Jika tidak, bahkan jika Huazong adalah murid pribadinya, Wu Jiang juga tidak akan begitu hormat. Lagi pula, dia juga punya guru. Tapi sekarang, dia benar-benar menyinggung murid Grandmaster Zuo Chen. Ini adalah sebuah bencana. Ketika Huazong memberi salam, Ye Yuan masih tidak berbalik dan hanya berkata dengan dingin, kalau begitu aku harus merepotkan magang senior, kakak Hua.
Saudara magang junior ini sedang memberikan jarum akupuntur dan tidak bisa bangun untuk memberi hormat kepada kakak magang senior. Aku berharap kakak magang senior itu murah hati. Setelah menyembuhkan luka-luka ini, kita akan bicara lagi. Hua Zong sedikit mengangguk dan berkata, seperti yang seharusnya. Orang-orang yang terluka, datanglah ke sisiku. Oleh karena itu, kedua orang ini mulai merawat mereka yang terluka. Hua Zong adalah seorang alkemis surgawi kelas 6, kekuatannya sangat luar biasa. Kalau tidak, dia tidak akan diterima oleh Zhuo Chen sebagai murid pribadi juga. Dia juga baru saja tiba dan membantu Ye Yuan mengobati sisanya sebelumnya. Namun, saat Zhuo Chen memanggilnya, dia memberitahunya tentang beberapa karakteristik Ye Yuan. 9 daun Xuanji ini adalah salah satunya. Oleh karena itu, saat dia melihat bintang-bintang berputar, dia tahu bahwa Ye Yuan ada di sini. Tapi saat ini, dia membagi sebagian energinya untuk fokus pada Ye Yuan di sana dan hatinya sangat terkejut. Teknik yang sangat cepat dan ganas. Alam dao alkimia milik adik junior sepertinya sedikit lebih kuat dariku. Tidak heran guru berulang kali menasihatiku untuk menjaga saudara magang junior dengan baik. Dia baru di kelas 5. Alkemis surgawi. Saat dia mencapai wilayahku, dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk bersaing dengan hegemon Pinespring saat itu. Melihat teknik aku bocah tur Ye Yuan, gelombang raksasa muncul di hati Hua Zong. Hanya saja dia tidak tahu bahwa dalam hati leluhur Klutmon, Ye Yuan saat ini sudah melampaui Zhou Pinespring. Sehubungan dengan perintah gurunya, hati Hua Zong sangat bingung. Nada itu sebenarnya seperti, agak menjilat dirinya sendiri dengan juniornya. Sebelumnya, dia merasa marah dan meremehkan di dalam hatinya. Tapi sekarang, itu benar-benar hilang. Kedua orang itu adalah orang-orang yang sangat tangguh. Ketika mereka mengambil tindakan, tentu saja itu luar biasa. Namun, jumlahnya terlalu banyak. Keduanya juga menggunakan 1 hari penuh sebelum menyembuhkan orang-orang yang terluka parah itu sepenuhnya. Sementara itu, Wu Jiang dan yang lainnya berlutut di sana begitu saja, tidak tahu harus berbuat apa. Setelah merawat orang terakhir, Ye Yuan bangkit dan berkata dengan keras, semuanya, sekte pengobatan ekstrim tidak akan berdiam diri dan melihat orang mati. Kalian semua datang dari front selatan juga, kalian tahu betapa sengitnya perang ini di sana. Ada terlalu banyak korban luka yang dipulangkan, sehingga mengakibatkan situasi seperti ini. Namun, semua orang yakin. Kalian semua tunggu di sini dulu, Ye ini akan mengatur tenaga kerja untuk datang dan melaksanakan perawatan pada semua orang sesuai dengan cedera kalian. Semuanya, harap perhatikan perintah. Dengan begitu, lebih banyak orang yang bisa mendapatkan perawatan medis. Baik, terima kasih banyak atas bantuan Anda, Tuan Ye. Tuan Ye, yakinlah, kami datang hanya untuk berobat. Kami tidak akan membuat masalah. Kami mempercayai kredibilitas sekte pengobatan ekstrim. Kami akan menunggu di sini. Ketika dia selesai berbicara, orang-orang yang terluka itu segera menyatakan sikapnya. Orang-orang ini semua tergerak oleh Ye Yuan. Awalnya, dengan identitas Ye Yuan, dia tidak perlu peduli sama sekali. Tapi Ye Yuan tidak mengelak dari kesulitan dan membantu merawat ratusan orang. Orang-orang ini tentu saja mempercayai apa yang dia katakan. Namun, Hua Zong, yang berada di sampingnya, sedikit mengernyit. Namun, dia menutupinya dengan sangat cepat. Ada beberapa hal yang tidak pantas untuk dikatakan di depan banyak orang. Ye Yuan belum memasuki sekte tersebut. Dia mungkin tidak tahu betapa rumitnya hal-hal di dalam sekte tingkat hegemon semacam ini. Selesai berkata, Ye Yuan datang ke hadapan Wu Jiang yang sedang berlutut. Ekspresi Wu Jiang sangat jelek, tapi dia hanya bisa berseru, murid memberi hormat kepada paman bela diri. Ye Yuan berkata dengan dingin, aku ingin tahu apakah aku memenuhi syarat untuk memberimu pelajaran sekarang. Meskipun Wu Jiang tidak bahagia di hatinya, dia masih mengangguk dan berkata, paman bela diri secara alami memenuhi syarat untuk memberi pelajaran kepada murid ini. Kekuatannya tidak kuat di sekte tersebut, dan statusnya tidak tinggi. Kalau tidak, dia juga tidak akan dikirim untuk menjaga gerbang gunung. Oleh karena itu, dia tidak boleh memprovokasi seseorang yang memiliki identitas Ye Yuan. Bagus, aku memenuhi syarat. Kamu sekarang dengarkan. Benua surga satu saat ini bersatu melawan pihak luar, tidak membeda-bedakan satu sama lain. Orang-orang ini, mereka semua adalah rekan seperjuangan kita. Sebagai sekte besar nomor 1 di dunia,
sekte pengobatan ekstrim kita secara alami juga harus memikul tanggung jawab untuk menjadi sekte besar nomor 1. Prestise sekte pengobatan ekstrim, semuanya ditempa sedikit demi sedikit, oleh leluhur hegemon dan pusat kekuatan alam kaisar. Apakah kalian hanya duduk diam dan menuai hasil kerja orang lain? Kamu, orang-orang ini tinggal di belakang, kalian sama sekali tidak tahu kekejaman di garis depan. Jika kalian semua juga pernah mengalami kematian orang yang kalian cintai dan menyaksikan kekuatan ras darah, kalian tidak akan menjadi sangat dingin lagi. Hari ini, di depan semua murid sekte pengobatan ekstrim yang hadir, aku akan melaporkan hal ini ke Paviliun Cahaya Ekstrim dan membiarkan kalian semua pergi ke penghalang surga absolut untuk mengalami apa yang disebut kekejaman. Dan apa yang disebut kawan seperjuangan. Hua Zong, yang berada di sampingnya, tercengang karena terkejut mendengarkan. Apakah saudara magang junior ini terlalu naif atau terlalu sombong? Beberapa ratus surga berdaulat suci hadir, lebih dari 10 surga berdaulat sejati, Anda mengatakan pengiriman dan mereka akan dikirim. Sebagai sekte besar, hubungannya rumit dan membingungkan. Surga berdaulat suci masih baik-baik saja, namun di belakang surga berdaulat sejati, ada kurang lebih bayangan pusat kekuatan alam kaisar. Jika dia menyentuh 1 atau 2 orang, dengan wajah Zuo Chen, tentu saja tidak ada orang yang berani berbicara di belakang punggungnya. Namun, menyentuh beberapa ratus orang sekaligus, bahkan Zuo Chen pun tidak dapat menekannya. Melaporkan ke Paviliun Cahaya Ekstrim, kamu benar-benar berani mengatakan hal seperti itu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa sekte pengobatan ekstrim ini dijalankan oleh keluargamu? Hua Zong merasakan sakit kepala datang. Saudara magang junior ini bahkan belum memasuki sekte tersebut dan telah menyebabkan banyak masalah. Tentu saja, dia tidak merasa Ye Yuan mampu melakukan hal ini. Tapi pembicaraan panjang sudah dirilis. Pada saat itu, jika tidak dapat diselesaikan, lalu kemana perginya wajah Tuan Zuo Chen? Namun, kata-kata ini mendapat dukungan penuh dari mereka yang mencari perawatan medis ketika diucapkan. Tuan Ye perkasa, bagus sekali, Tuan Ye. Wajah Qiannan dan yang lainnya sangat menusuk hati orang-orang ini. Oleh karena itu, ketika Ye Yuan mengatakannya, mereka secara alami bertepuk tangan dengan gembira. Wu Jiang dan yang lainnya memiliki wajah penuh hormat, tetapi mereka mencibir tanpa henti di dalam hati. Tidak tahu dari mana asal udik ini. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di sekte pengobatan ekstrim setelah mengakui Kaisar Zuo Chen sebagai gurunya? Ada tidak kurang dari 100.000 murid sekte pengobatan ekstrim. Begitu banyak murid, faksi di dalamnya tidak perlu dikatakan lagi. Semakin besar sekte, semakin rumit dan membingungkan hubungannya. Jika kamu adalah alam kaisar, mungkin ada kekuatan pencegah ketika kamu mengatakan ini. Tapi kamu hanyalah seorang alkemis surgawi kelas 5 yang lemah, itu saja. Tidak peduli seberapa tinggi bakatmu, apakah hal itu masih dapat mempengaruhi keputusan eselon atas? Tak berdaya dan buta, kaum muda memang haus akan ketenaran dan reputasi serta menyukai penampilan sok. Hanya saja, apakah kamu sudah mempertimbangkan perasaan gurumu ketika kamu bersikap seperti ini? Wu Jiang berlutut, sudut mulutnya menyeringai saat dia berkata, aku serahkan pada paman bela diri untuk menanganinya. Hua Zong sedikit mengernyit dan berkata sambil melambaikan tangannya, kalian semua mundur. Beralih ke kelompok orang lain untuk datang dan menjaga ketertiban. Wu Jiang bersujud kepada Hua Zong dan membawa orang-orang lalu mundur. Sepanjang jalan, Wu Jiang memasang ekspresi menghina saat dia berkata, hahaha, sungguh anak yang sangat bodoh dan naif. Apakah dia berpikir bahwa dengan mengakui Grandmaster Zuo Chen sebagai gurunya, dia berubah dari seekor burung layang-layang menjadi seekor burung phoenix? Tidakkah dia tahu bahwa di Kaisar Surga Luas, masih ada Kaisar Surga Sakra dan juga alam hegemon? Qiannan juga tersenyum dingin dan berkata, kebanggaan ini berlebihan. Kita harus membantunya membual tentang hal itu setelah kembali. Kalau tidak, itu tidak bisa menunjukkan kehebatan Grandmaster ini. Saat Wu Jiang mendengarnya, sedikit senyuman muncul di wajahnya. Ya, anak laki-laki ini sangat mempermalukannya hari ini. Jika dia tidak membayarnya kembali, itu akan sangat mengecewakannya. Meskipun di permukaan dia tidak mampu memprovokasi Ye Yuan, dia masih bisa memainkan beberapa trik murahan dalam kegelapan. Seperti memberitahu semua orang tentang bualan yang dibuat Ye Yuan. Pada saat itu, lihat bagaimana orang ini membereskan kekacauan itu. Terlebih lagi, setelah Zuo Chen mengetahui hal ini,
dia pasti akan memandang Ye Yuan dari sudut pandang yang berbeda. Sedangkan untuk wajah Zuo Chen, maaf, itu bukan urusan kami lagi. Dia, Wu Jiang, tidak memiliki hubungan apapun dengan Zuo Chen. Setelah Wu Jiang dan yang lainnya pergi, Hua Zong juga membawa Ye Yuan menjauh dari gerbang gunung. Ia memperhatikan bahwa meski sudah tidak ada yang menjaga ketertiban, 10.000 orang ini tetap tertib. Selain itu, masih banyak orang terluka yang bergegas dari segala arah. Di antara mereka, beberapa pusat kekuatan bahkan mengambil inisiatif untuk tampil dan membantu menjaga ketertiban, mengklasifikasikan mereka yang terluka ke dalam beberapa kategori. Melihat adegan ini, Hua Zong pun menghela nafas secara emosional. Dia tahu cara Ye Yuan dalam melakukan sesuatu sudah benar, tapi dalam beberapa hal, kekuatannya juga tidak sesuai dengan keinginannya. Saudara magang junior, kamu baru saja memasuki sekte ini. Beberapa hal pada awalnya tidak boleh diberitahukan kepadamu. Tapi, kamu menyebabkan banyak masalah bagi guru. Hua Zong berkata dengan ekspresi serius. Oh, mengapa kamu mengatakan itu? Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Melihat penampilan Ye Yuan, Hua Zong semakin marah karena kegagalannya memenuhi harapan. Namun guru berulang kali menasihati agar benar-benar menjaga saudara magang junior dengan baik. Jelas sekali, dia sangat menghargainya. Jadi dia tidak bisa marah juga. Saudara magang junior baru saja datang ke sekte tersebut. Kamu mungkin belum paham tentang banyak hal. Sekte pengobatan ekstrim memiliki banyak orang, faksi-faksi berdiri dalam jumlah besar. Meskipun orang-orang ini tingkat kultivasinya tidaklah tinggi, mereka kurang lebih memiliki kekuatan di belakang mereka, kamu ingin mengirim mereka ke garis depan. Itu mungkin tidak realistis. Tapi, kamu baru saja mengumumkannya. Wu Jiang, mereka semua pasti akan meledakkan masalah ini. Pada saat itu, kita tidak akan bisa membereskan kekacauan ini, dan wajah guru akan kehilangan wajah sama sekali. Hua Zong berkata dengan suara serius. Hua Zong juga berusaha naik dari surga penguasa suci selangkah demi selangkah. Begitulah cara dia diterima sebagai murid oleh Zuo Chen. Sehubungan dengan tipu muslihat kecil Wu Jiang orang-orang ini, hatinya jernih seperti cermin yang terang. Metode semacam ini untuk menghadapi pusat kekuatan alam kaisar, yang setara dengan mencari kematian. Namun, bagi seorang pemula yang baru memasuki sekte tersebut, hal itu terbukti efektif setiap saat. Ye Yuan tersenyum dan berkata, saudara magang senior, aku merasa sekte pengobatan ekstrim masih terlalu mudah dan nyaman. Saat ini, kita sedang dihadapkan oleh musuh yang tangguh, sementara sekte pengobatan ekstrim bahkan belum pergi ke garis depan. Ini tidak pantas. Wu Jiang mereka semua hanyalah angkatan pertama, aku rasa nanti, murid-murid sekte pengobatan ekstrim kita bisa dikirim ke garis depan secara berkelompok, kamu harus tahu, itu adalah tempat di mana kamu dapat meningkatkan kekuatanmu paling cepat. Hua Zong membuka mulutnya lebar-lebar, wajahnya terlihat tercengang. Tidak menjawab pertanyaan itu. Lupakan tentang itu, anak ini sebenarnya masih ingin mengajak semua orang melakukan tur ke penghalang surga absolut. Apakah dia gila? Hanya dengan orang sepertimu, surga penguasa suci yang sangat kecil. Atau apakah kamu berpikir bahwa kamu adalah master sekte pengobatan ekstrim, dan kamu dapat memberikan arahan kepada orang-orang di sini? Hua Zong tersenyum pahit dan berkata, saudara magang junior, jika masalah ini tidak terselesaikan, guru akan marah ketika saatnya tiba. Itu juga bukan hal yang baik bagimu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, saudara magang senior, yakinlah, aku memiliki perhitungan di hatiku. Anda dapat yakin. Hua Zong diam-diam mengutuk dalam hatinya. Bocah ini benar-benar membuat putus asa. Mata macam apa yang benar-benar disukai gurunya pada orang bodoh seperti ini? Aku akan mengatakan cukup sampai sini. Saudara magang junior, jaga dirimu baik-baik. Nada bicara Hua Zong juga menjadi tidak bersahabat. Orang seperti ini yang gegabah dan tidak bijaksana, apalagi menutup telinga terhadap perkataan orang lain, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Hua Zong menenangkan Ye Yuan dan segera pergi. Pegunungan Kemenangan Timur menempati wilayah yang luas dengan pembuluh darah spiritual yang tak terhitung jumlahnya, faksi Zuo Chen juga memiliki dojo sendiri, Puncak Xuanyang. Tempat tinggal beberapa orang Ye Yuan dan Yang Qing berada di Puncak Xuanyang. Setelah Ye Yuan kembali ke kediamannya, seorang pria parubaya mengenakan jubah dao hijau muncul begitu saja di dalam rumah. Master sekte saat ini, Song Qingyang, memberi hormat kepada paman bela diri.
Pria parubaya ini langsung menggenggam tangannya dan berkata pada Ye Yuan. Jika seseorang ada di sini, mereka pasti akan ketakutan sampai rahangnya ternganga. Pria parubaya berkemeja hijau ini adalah penguasa Kaisar Sakra Surga, ahli hebat Kaisar Sakra Surga, serta Master Sekte saat ini, Song Qingyang. Dia benar-benar membungkuk pada surga penguasa suci yang sangat kecil. Tentu saja, wajah Song Qingyang terlihat tidak wajar. Pusat kekuatan tertinggi seperti dia menjalankan etika seorang murid di surga penguasa suci yang sangat kecil. Dia juga memiliki kepahitan yang tidak bisa dia ungkapkan. Leluhur Cloudmon, dirinya yang sudah lanjut usia, benar-benar tahu cara mencari masalah, hingga benar-benar menerima surga penguasa suci yang sangat kecil sebagai muridnya. Bukankah ini terang-terangan membunuh orang? Ye Yuan saat ini sedang mengasingkan diri dan berpikir. Mendengar suara Song Qingyang, dia perlahan membuka matanya dan berkata, "Aku telah merepotkan Tuan Master Sekte." Song Qingyang buru-buru berkata, "Paman bela diri tidak usah sungkan. Anda adalah murid pribadi leluhur Cloudmon, jadi tentu saja Anda adalah senior Qingyang juga. Beberapa hal sepele adalah apa yang harus dilakukan Qingyang." Kedatangan Song Qingyang secara alami diatur oleh Zhou Pinespring. Zhou Pinespring berulang kali mengingatkannya bahwa saudara magang junior ini luar biasa dan sangat disukai oleh leluhur Cloudmon. Bahkan jika dia adalah Master Sekte, dia juga tidak berani ceroboh di depan Ye Yuan. Bahkan jika dia tahu bahwa Ye Yuan adalah seorang kultivator divergen. Yang dibicarakan Song Qingyang adalah dewa hegemon Cloudmon yang sudah entah berapa generasi muridnya. Tapi dia sudah berkultivasi hingga mencapai kesempurnaan surga Kaisar Sakra dan hampir tidak bisa memanggil Grandmaster Cloudmon. Oleh karena itu, ketika dia melihat Ye Yuan, dia hanya bisa memanggil paman bela diri juga. Di Sekte Pengobatan Ekstrim, Master Sekte bukanlah penanggung jawab sebenarnya. Di atas Master Sekte, sebenarnya masih ada dua kekuatan besar. Yang pertama secara alami adalah alam hegemon. Dan yang kedua adalah Paviliun Cahaya Ekstrim. Baru setelah itu mencapai Master Sekte. Di dalam Paviliun Cahaya Ekstrim terdapat beberapa monster tua. Beberapa adalah mantan Master Sekte, dan beberapa adalah tetua Sekte, dan lain-lain. Namun, bagi mereka yang mampu memasuki surga Kaisar Sakra, sebagian besar kekuatan mereka adalah kesempurnaan Kaisar Surga Sakra. Orang-orang ini berada dalam pengasingan tertutup sepanjang tahun atau berkeliaran di luar, menyerang alam hegemon yang singkat dan fana. Dua alam hegemon lainnya di Paviliun Cahaya Ekstrim berasal dari Paviliun Cahaya Ekstrim. Dan Zhou Pinespring juga merupakan anggota Paviliun Cahaya Ekstrim sebelum berpromosi ke alam hegemon. Ye Yuan adalah orang yang ditunjuk Cloudmon untuk memasuki Paviliun Cahaya Ekstrim. Terlepas dari senioritas atau otoritasnya, dia berada di atas Song Qingyang. Karenanya, dia hanya bisa berhati-hati. Hanya saja melihat surga penguasa suci yang sangat kecil, kekuasaannya ada di atasnya, Song Qingyang merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Tuan Master Sekte tidak harus seperti ini. Meskipun level Ye Yuan rendah, aku bukanlah orang yang tidak peka. Biasanya, kamu bisa memperlakukanku sebagai murid biasa, aku juga akan menghormati Tuan Master Sekte. Aku masuk Sekte Pengobatan Ekstrim terutama untuk memasuki perpustakaan kitab suci. Oleh karena itu, aku akan segera memasuki pengasingan tertutup, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, hati Song Qingyang sedikit mereda. Dia takut kalau status pemuda ini tinggi dan akan sembarangan mencampuri urusan sekte. Maka dia, Master Sekte ini, akan sangat canggung. Namun, Ye Yuan memasuki sekte hanya untuk memasuki perpustakaan kitab suci. Apa yang sedang dimainkan di sini? Song Qingyang buru-buru berkata, kalau begitu aku harus membuat susah paman bela diri. Masalah yang terjadi di luar sekte, Qingyang sudah mengetahuinya. Setelah mengatur agar paman bela diri memasuki Paviliun Cahaya Ekstrim, aku akan mengaturnya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, terima kasih banyak, Tuan Master Sekte. Song Qingyang mengangguk sedikit dan berkata, kalau begitu, haruskah kita memasuki Paviliun Cahaya Ekstrim sekarang? Ye Yuan sedikit mengangguk. Song Qingyang menjentikkan lengan bajunya dan menghilang bersama Ye Yuan. Sesosok manusia berjalan memasuki kediaman Wu Jiang dan berkata sambil tertawa keras, Wu Jiang, ku dengar kau dipermak oleh surga penguasa suci. Hahaha, bagus sekali. Orang ini adalah pengikut setia Wu Jiang, namanya Zhou Kun. Kekuatan Zhou Kun tidak sekuat Wu Jiang. Tapi dia adalah orang yang mampu. Di Sekte Pengobatan Ekstrim, beberapa orang sangat berpengetahuan. Zhou Kun adalah salah satunya.
Oleh karena itu, ketika Wu Jiang menderita kerugian, dialah orang pertama yang mengetahuinya. Ketika Wu Jiang melihat Zhou Kun, dia mendengus dingin dan berkata, "Aku baru saja akan pergi mencarimu. Kamu datang tepat pada waktunya." Zhou Kun tersenyum dan berkata, "Apakah kamu akan menjatuhkan paman bela diri kita ini?" Wu Jiang tersenyum dan berkata, "Masih kamu yang mengerti aku." Zhou Kun terkekeh dan berkata, "Yakinlah. Ini adalah keahlianku. Dalam waktu kurang dari sehari, masalah ini pasti akan berkecamuk di seluruh kota. Bahkan pusat kekuatan alam kaisar pun akan tahu. Saat itu, aku ingin melihat bagaimana caranya paman bela diri kita ini turun dari panggung." Segera, sebuah berita menyebar seperti api. Murid baru guru Zuo Chen, alkemis surgawi kelas 5 Ye Yuan, memerintahkan untuk mengasingkan beberapa ratus murid sekte tersebut ke penghalang surga absolut. Saat berita itu keluar, langsung menimbulkan gelombang hinaan dan ejekan. Dia pikir dia ini siapa? Dia bisa mengucapkan sesuatu yang terdengar terlalu percaya diri. Hahaha, dia mendapatkan seorang guru yang luar biasa. Itu bisa dimengerti. Ya ampun, jika mereka dikirim, apa yang harus dilakukan di masa depan? Haruskah kita pergi ke puncak Suanyang untuk merendahkan diri pada Grandmaster ini? Seberapa bijaksanakah leluhur Zuo Chen? Bagaimana dia menerima orang kurang ajar sebagai muridnya? Dalam waktu kurang dari setengah hari, angin ini telah menyapu seluruh sekte pengobatan ekstrim. Kita tidak boleh melihat betapa besarnya sekte pengobatan ekstrim. Kecepatan penyebaran berita tidak lambat sama sekali. Di sekte pengobatan ekstrim, pergi ke penghalang surga absolut adalah hal yang sangat tabu. Lagi pula, tak seorang pun ingin murid sekte mereka pergi ke garis depan dan menghadapi kematian. Tentu saja, sekte pengobatan ekstrim memiliki hampir separuh muridnya yang bertarung dengan ras darah di penghalang surga absolut. Hanya saja para murid yang pergi ke penghalang surga absolut sebagian besar adalah faksi yang bertikai, sementara sebagian besar yang tetap tinggal untuk mempertahankan sekte tersebut berasal dari faksi konservatif. Seperti Zuo Chen, dia adalah contoh khas dari faksi yang bertikai. Lebih dari 70% murid di bawahnya berada di penghalang surga absolut. Oleh karena itu, meskipun puncak Suan yang besar, sebenarnya tidak banyak orang. Keberadaan faksi konservatif bukanlah untuk berperang tetapi untuk mempersiapkan sejumlah besar pusat kekuatan di sekte tersebut dan mengumpulkan kekuatan. Selama beberapa tahun ini, sekte pengobatan ekstrim memperkuat pembinaan seni bela diri dan memang juga telah mempersiapkan sekelompok besar pusat kekuatan alam kaisar. Dengan cara ini, status faksi konservatif menjadi lebih stabil. Oleh karena itu, keinginan Ye Yuan untuk mengasingkan orang-orang ini sebenarnya menyentuh kepentingan faksi konservatif. Mereka tentu saja tidak akan membiarkan Ye Yuan mendapatkan apa yang diinginkannya. Banyak pusat kekuatan alam kaisar juga mencemooh ketika mereka menerima berita ini. Seorang bocah nakal yang masih basah di belakang telinganya berpikir bahwa dia bisa menutupi langit dengan satu tangan setelah memasuki sekte. Sangat menggelikan. Mengapa Zuo Chen menerima orang bodoh seperti ini sebagai muridnya? Berita itu menyebar dengan cepat, sementara Wu Jiang dan Zhou Kun memasang wajah puas diri. Kemampuan paman bela diri Zhou sungguh luar biasa. Ini baru setengah hari, dan Grandmaster kita itu telah menjadi bahan tertawaan seluruh sekte. Qian Nan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Zhou Kun terlihat bangga saat berkata, "Masalah sepele." Namun berita yang menyebar begitu cepat ini bukan hanya penghargaanku saja. Seseorang menambahkan bahan bakar ke dalam api. Wu Jiang menganggukkan kepalanya dan berkata, "Zuo Chen, makhluk tua itu membuat keributan dan menangis setiap hari karena membuat murid sekte itu pergi ke garis depan dan menyerahkan diri mereka pada kematian. Dia sangat keras kepala. Ini terlihat seperti ini. Bocah nakal mendapatkan warisan aslinya. Tapi kita harus berterima kasih pada bocah ini juga. Zuo Chen orang tua itu akan kehilangan mukanya kali ini." Berbicara tentang ini, Wu Jiang sangat senang dengan dirinya sendiri. Saat berbicara, dia juga tidak memiliki rasa hormat sedikit pun terhadap Zuo Chen, Grandmaster ini. Kenyataannya, mereka sangat muak dengan Zuo Chen dan bahkan bisa dikatakan membencinya. Di balik layar, mereka tak pelit membicarakan faksi-faksi yang bertikai tersebut. Apalagi berita menyebar begitu cepat. Zhou Kun jelas tidak memiliki kemampuan sebesar ini. Ada pusat kekuatan alam kaisar yang menambahkan bahan bakar ke dalam api. Jelas, ada juga orang yang senang melihat Zuo Chen kempes. Layani dia dengan benar. Zuo Chen,
Makhluk tua itu terus memanggil kita untuk pergi ke penghalang surga absolut setiap hari. Entah berapa banyak orang di sekte yang sangat membencinya dan berharap agar dia mati di penghalang surga absolut. Kali ini, kita bisa menonton pertunjukannya dengan menyenangkan. Zhou Kun juga berkata dengan ekspresi jijik. Wu Jiang tersenyum dan berkata, yang menggelikan adalah anak itu. Apakah dia benar-benar mengira hanya dengan senioritas yang tinggi, dia bisa menutupi langit dengan satu tangan? Mereka lebih tangguh dari Zuo Chen di sekte pengobatan ekstrim ini. Bukan hanya satu atau dua orang. Oh iya, Zhou Kun, menurutmu siapa yang memberi kita dorongan dari belakang kali ini? Zhou Kun tersenyum dan berkata, bertanya padaku, apakah kamu tidak mengetahuinya? Selain yang itu, siapa lagi yang bisa melakukannya? Wu Jiang tertawa dan berkata, Zuo Chen si tua berkabut itu berulang kali mencoba menyeret Kaisar Qin San ke dalam air. Kaisar Qin San sudah sangat membencinya. Selain dia, tidak ada orang lain. Setelah waktu ini, Ye Yuan akan mengalami kesulitan di sekte tersebut. Mungkin Kaisar Qin San akan menemukan alasannya dan langsung mengirim itu ke penghalang surga absolut. Beberapa orang saat itu sedang tertawa-tawa ketika pintu langsung ditendang oleh seseorang. Seorang pemuda dengan masuk dengan terburu-buru. Wu Jiang baru saja akan kehilangan kesabarannya, tetapi ketika dia melihat kedatangannya, dia tidak bisa menahan nafas dingin. Sebuah firasat muncul di hatinya. Kakak senior Ling menyemangati kami dengan kehadiranmu, aku ingin tahu instruksi apa yang kamu miliki. Wu Jiang berkata dengan ekspresi jelek. Kedatangan itu disebut Ling Jiang, seorang murid Aula Penegakan Hukum. Murid Aula Penegakan Hukum memiliki otoritas yang besar. Ling Jiang ini bertanggung jawab atas surga penguasa sejati dan berada di bawah beberapa dojo di dekatnya. Ling Jiang datang saat ini, dia mungkin datang mencari masalah. Mungkinkah Ye Yuan si bajingan itu tahu bahwa dia terlalu banyak membual, jadi dia mengerahkan Aula Penegakan Hukum untuk menanganinya. Hingga saat ini, dia juga tidak percaya bahwa Ye Yuan bisa mengasingkan mereka semua ke penghalang surga absolut. Gerakan sebesar itu pasti akan ditentang dengan suara bulat oleh faksi konservatif. Sebelumnya, pihak yang bertikai sudah melakukan hal tersebut. Pada akhirnya, mereka secara alami menabrak tembok. Ekspresi Ling Jiang sangat dingin ketika dia berkata, Wu Jiang, bawalah pasukanmu dan berkumpul di puncak ketenangan hati, dan segera berangkat menuju penghalang surga absolut. Ekspresi ketiga orang yang hadir berubah dengan liar di saat yang sama, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Bagaimana ini mungkin? Bocah itu benar-benar melakukannya. Mungkinkah semua pusat kekuatan alam kaisar itu tidak peduli? Mungkinkah faksi konservatif hanya secara pasif menyaksikan faksi yang bertikai merasa senang dengan hal itu? Aku ingin bertemu dengan paman bela diri Yunhai. Wu Jiang mengertakkan gigi dan berkata, pusat kekuatan kaisar awan surga, Zheng Yunhai, adalah pendukung Wu Jiang. Saat ini, mustahil dia tidak melindunginya. Namun, Ling Jiang masih berkata dengan dingin, jangan repot-repot, kamu juga tidak perlu berpegang pada harapan itu. Perintah ini secara pribadi diturunkan oleh Sekte Master. Tidak ada yang bisa melindungimu. Apa, Sekte Master? Wu Jiang agak meragukan telinganya sendiri, matanya penuh keterkejutan. Mengapa Master Sekte dengan eksistensi terpenting seperti itu peduli dengan masalah sepele seperti ini? Ini tidak mungkin. Tetapi Wu Jiang tahu bahwa Ling Jiang sama sekali tidak akan bercanda tentang hal ini. Tidak ada yang mampu membuat lelucon seperti ini. Meskipun Master Sekte bukanlah otoritas tertinggi, alam hegemon dan paviliun cahaya ekstrim pada dasarnya tidak akan mempedulikan banyak hal. Dalam keadaan normal, Master Sekte adalah otoritas tertinggi di sekte pengobatan ekstrim. Tidak ada yang berani memprovokasi yang mulia. Ling Jiang berkata dengan dingin, Wu Jiang, bergerak lebih cepat, kamu hanya punya waktu 1 jam. Kalau tertunda, kamu juga tidak perlu pergi lagi. Selesai berkata, Ling Jiang berbalik dan pergi. Dia juga tidak perlu melihat Wu Jiang. Tidak ada yang berani menentang perintah Aula Penegakan Hukum. Jika tidak, konsekuensinya akan jauh lebih serius daripada pergi ke penghalang surga absolut. Hati Wu Jiang menjadi pucat. Ini sama sekali tidak memberinya kesempatan. Tapi mengapa ini terjadi? Dia benar-benar melakukannya. Tapi mengapa itu jadi melibatkan Sekte Master? Wu Jiang berkata dengan ekspresi putus asa. Dia memberitahukan masalah ini kepada semua orang. Awalnya, dia ingin menamparkan Ye Yuan dan Zuo Chen. Menamparkan wajah seorang kaisar surga luas, memikirkannya membuat orang-orang sedikit bersemangat.
Namun kini, masalah tersebut meledak begitu besar. Justru sekarang yang ditampar itu dia. Di sampingnya, ekspresi Zhou Kun juga sangat jelek. Rasa dingin berlari ke punggungnya. Dia sepertinya telah memprovokasi orang yang luar biasa. Dia tidak disebutkan namanya menunjukkan bahwa dia telah lolos dari bencana. Tapi soal penyebaran berita itu bisa diselidiki asal ada niat mengusutnya. Saat ini, dia hanya ingin menjadi transparan. Lelucon Ye Yuan yang ingin mengasingkan Wu Jiang saat ini sedang diejek oleh seluruh sekte. Segera, berita mengejutkan lainnya datang. Wu Jiang, beberapa ratus orang itu benar-benar diasingkan. Sekelompok orang yang menyinggung Ye Yuan di depan gerbang gunung, tidak satupun dari mereka berhasil melarikan diri. Sekte pengobatan ekstrim meledak dari atas ke bawah. Bagaimana anak itu melakukannya? Kali ini, sebenarnya penguasa suci secara pribadi memberikan perintah untuk menghukum sekelompok surga penguasa sejati dan surga penguasa suci. Omongan besar yang dia buat benar-benar berhasil. Masalah ini meledak begitu besar. Pada akhirnya, Wu Jiang sendiri menjadi lelucon terbesar, sungguh menggelikan. Tidak mungkin kan? Jumlahnya beberapa ratus orang. Mereka diasingkan begitu saja. Mungkinkah arah angin sekte pengobatan ekstrim mulai berubah? Menurutku, masalah ini kemungkinan besar adalah Zuo Chen yang angkat bicara secara pribadi. Dia memiliki harapan yang sangat tinggi untuk naik ke alkemis surgawi kelas 9. Jika dia benar-benar ingin lepas kendali, Master Sekte harus memberinya beberapa wajah untuk menghadapinya juga. Hanya saja Zuo Chen terlalu memanjakan murid kecil ini kan. Dengan Sekte Master secara pribadi memberikan perintah, ini menyebabkan keributan besar di Sekte dari atas ke bawah. Wu Jiang dan yang lainnya hanyalah sekelompok kentang goreng kecil, tidak ada yang peduli. Saat ini, di saat kritis ini, perintah seperti itu benar-benar membuat pikiran orang-orang melamun. Selama ini, faksi konservatif dan faksi yang bertikai bisa dikatakan bertindak independen dan menantang. Sikap Master Sekte juga selalu tidak memihak. Tapi kali ini, mengasingkan beberapa ratus orang secara langsung, itu masih pertama kalinya setelah terjadi perang. Meskipun Sekte Pengobatan Ekstrim memiliki hampir separuh muridnya di penghalang surga absolut, sebagian besar secara sukarela mengambil bagian dalam perang. Mereka yang tidak mau berpartisipasi dalam pertarungan biasanya tidak dipaksa, dalam keadaan normal. Tapi kali ini berubah. Apakah anginnya berubah? Atau hanya untuk surga penguasa suci yang sangat kecil? Tapi tidak peduli apa, kesombongan yang dilontarkan Ye Yuan benar-benar terwujud. Situasi yang diciptakan dengan susah payah oleh Wu Jiang dan Zhou Kun tidak hanya membuat garis keturunan Zuo Chen menjadi lelucon, tetapi juga memenuhi keinginan mereka. Sekarang, seluruh sekte tahu bahwa Zuo Chen menang. Lalu apakah faksi yang bertikai akan lebih unggul? Ketika Hua Zong mendengar berita ini, dia tercengang. Dia bertanya-tanya apakah dia salah dengar atau tidak. Penguasa suci sebenarnya secara pribadi memberi perintah untuk mengasingkan Wu Jiang dan yang lainnya. Dia langsung memikirkan Zuo Chen. Selain Zuo Chen, siapa lagi yang memiliki kekuatan seperti itu? Tapi ini juga mencerminkan betapa gurunya sangat menghargai Ye Yuan. Kakak magang senior ketiga, Zhu Yan, menepuk bahu Hua Zong dan berkata sambil tersenyum pahit, beberapa dari kita harus pergi dan bertemu dengan adik junior kecil ini bersama-sama. Guru selalu mengajari kita murid magang itu. Saudara harus saling membantu dan dekat sebagai sebuah keluarga. Tapi sekarang, adik kecil baru saja masuk sekte, dan dia ditinggalkan oleh kita. Kemungkinan besar, orang tuanya sangat marah kan? Ada 5 saudara magang senior yang hadir. Tadinya, mereka masih berdiskusi bagaimana menangani masalah ini. Mereka tidak menyangka masalah itu telah terselesaikan. Terlebih lagi, itu bahkan dengan metode yang begitu sengit. Zuo Chen menerima total 16 murid, tetapi 5 orang telah tewas dalam pertempuran. Saat ini, ada 5 orang yang tersisa di sekte tersebut, dengan magang senior ketiga, saudara Zhu Yan sebagai yang tertua. Sisanya mengikuti Zuo Chen untuk bertarung di penghalang surga absolut. 11 orang ini, hanya Hua Zong saja yang merupakan surga berdaulat sejati. Sisanya adalah pusat kekuatan alam kaisar. Ketika Zhu Yan dan yang lainnya mendengar hal ini, mereka juga sangat marah dan tidak berniat menemui Ye Yuan sama sekali. Namun kini, kenyataan menamparkan wajah mereka. Kenyataan membuktikan bahwa kepedulian guru terhadap Ye Yuan lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Hua Zong tersenyum pahit dan berkata, kita hanya bisa melakukan ini. Sepertinya adik kecil kita ini benar-benar dicintai oleh guru.
Kata-kata ini sedikit masam. Persyaratan Zuo Chen terhadap mereka, saudara magang senior, sangat ketat. Dia belum pernah melakukan hal memanjakan seperti ini sebelumnya. Zhu Yan dan yang lainnya secara alami menyematkan ini pada Zuo Chen. Meskipun mereka juga agak ragu apakah Zuo Chen memiliki bobot yang begitu besar untuk membuat Sekte Master secara pribadi memberikan perintah, ini adalah penjelasan yang paling logis. Zhu Yan berkata dengan dingin, untuk bisa sangat dihargai oleh guru, adik kecil harus memiliki aspek yang melampaui yang lain. Daripada bersikap masam di sini, lebih baik bekerja keras dan meningkatkan kekuatan dan berusahalah untuk membuat guru memandangmu dari sudut pandang yang berbeda. Kali ini, Master Sekte secara pribadi mengambil tindakan mungkin juga karena arah angin berubah. Situasi perang penghalang surga absolut mungkin tidak optimis. Hua Zong terkejut dan buru-buru berkata, kakak magang senior mengajar dengan baik. Itu adalah adik junior yang gegabah. Plus, 5 orang magang senior datang untuk mencari Ye Yuan, tetapi Ye Yuan tidak ada. Zhu Yan dan yang lainnya takut akan terbentuknya retakan baru antara mereka dan Ye Yuan dan juga tidak bisa segera pergi. Mereka hanya bisa menunggu di kediaman Ye Yuan. Saat ini, Ye Yuan sudah memasuki paviliun cahaya ekstrim. Paviliun cahaya ekstrim dibentuk di ruang independen. Ketika Ye Yuan masuk ke dalam, dia hanya merasakan energi spiritual memenuhi tubuhnya. Energi spiritual langit dan bumi di sini beberapa puluh kali lipat dari energi spiritual dunia luar. Kita harus tahu, Pegunungan Kemenangan Timur adalah salah satu pembuluh darah spiritual utama yang terbatas di surga satu benua, energi spiritualnya sangat melimpah. Dan energi spiritual di sini bahkan lebih mengerikan lagi. Matahari dan bulan mengelilingi tempat ini, membentuk dunianya sendiri. Itu jelas merupakan pekerjaan yang luar biasa. Ye Yuan merasa tempat ini adalah tempat berdirinya Sekte Pengobatan Ekstrim. Song Qingyang membawa Ye Yuan dan langsung menuju aula besar. Tugu peringatan yang tak terhitung jumlahnya diabadikan di aula besar. Ye Yuan tidak bisa merasakan ki kematian dari tugu peringatan ini. Sebaliknya, ada perasaan yang sangat sakral. Paviliun Cahaya Ekstrim adalah tempat berdirinya Sekte Pengobatan Ekstrim. Hanya tetua paviliun dan master sekte yang memiliki kualifikasi untuk memasuki tempat ini. Tugu peringatan yang diabadikan di sini adalah milik kita semua. Pendahulu Sekte Pengobatan Ekstrim, mereka yang kultivasinya mencapai kesempurnaan Kaisar Sakra Surga akan meninggalkan secercah sumber aura di ranjang kematian mereka. Seiring berjalannya waktu, tempat ini menjadi tanah takdir Sekte Pengobatan Ekstrim. Sekte Pengobatan Ekstrim kita juga menjadi makmur setiap harinya. Meskipun leluhur Klutmaun mengatakan untuk mengizinkanmu memasuki paviliun cahaya ekstrim, kamu harus memberi penghormatan. Para pendahulu dan mendapatkan pengakuan mereka sebelum kamu dianggap sebagai tetua paviliun dari paviliun cahaya ekstrim. Kata Song Qingyang. Hati Ye Yuan juga menjadi muram saat dia mendengarkan. Tidak kurang dari 3.000 tugu peringatan di depan mata ini. Begitu banyak surga Kaisar Sakra penyelesaian besar yang benar-benar muncul di Sekte Pengobatan Ekstrim. Ye Yuan mendengar Mitian berkata sebelumnya bahwa sumber aura adalah inti untuk melangkah ke alam hegemon. Hanya dengan mencapai kesempurnaan surga Kaisar Sakra, seseorang dapat memiliki kemungkinan untuk memahami sumber aura. Suatu hal yang sangat berharga, para pendahulu ini benar-benar tega meninggalkannya di tugu peringatan mereka sendiri. Tidak mengherankan juga jika Sekte Pengobatan Ekstrim saat ini seperti matahari siang. Yo, ini murid baru yang baru diterima guru. Hanya surga penguasa suci, guru, dirinya yang sudah tua benar-benar mengesankan, benar-benar menemukan anak nakal untukku menjadi saudara magang junior. Tiba-tiba, mata Ye Yuan kabur. Seorang lelaki tua yang kurus kering seperti tongkat muncul di depannya, mengamatinya dari atas ke bawah dengan sedikit geli di matanya. Orang tua ini memberikan perasaan yang tidak dapat diduga pada Ye Yuan. Meskipun dia sama dengan Song Qingyang, keduanya adalah Kaisar Sakra Surga yang agung, Ye Yuan merasa bahwa dia jauh lebih kuat daripada Song Qingyang. Ye Yuan merasa bahwa orang ini mungkin bisa menerobos ke alam hegemon kapan saja. Ketika Song Qingyang melihat lelaki tua itu, dia segera membungkuk dan berkata, murid Song Qingyang memberi hormat kepada penatua Paviliun Clear Cloud. Paman Belediri Ye, ini adalah murid tertua leluhur Klutmaun, yang tertua. Kakak senior, Li Clear Cloud. Hati Ye Yuan menjadi muram dan dia berkata sambil membungkuk, Ye Yuan memberikan salam kepada kakak tertua. Mulut Li Clear Cloud melengkung, dan dia tiba-tiba berteriak dengan keras, bajingan kecil,
keluarlah untukku dan hormati paman bela diri kecilmu. Apakah kalian semua berpikir bahwa kalian bisa melewati rintangan ini? Kalau orang tua mengetahuinya, kalian akan mendapatkan hukuman. Dengan raungannya, satu demi satu sosok tiba-tiba muncul di aula besar, ekspresi mereka sangat canggung. Setiap orang yang keluar memiliki aura yang sangat kuat. Namun dibandingkan dengan Li Clearcloth, mereka masih kalah. Tapi, dibandingkan dengan Song Qingyang, mereka jauh lebih kuat. Sekali melihat dan Anda dapat mengetahui bahwa orang-orang ini sudah sangat tua, hanya saja ekspresi mereka sedikit jelek. Menghormati paman bela diri kecil. Seorang lelaki tua dengan bintik-bintik penuaan di seluruh wajahnya membungkuk ke arah Ye Yuan dengan ekspresi malu. Menghormati paman bela diri kecil. Menghormati paman bela diri kecil. Para tetua paviliun-paviliun cahaya ekstrim yang sangat tua ini membungkuk ke arah Ye Yuan dengan ekspresi enggan. Namun di dalam hati, mereka telah mengutuk hegemon Cloudmount beberapa kali. Orang tua ini benar-benar menerima surga penguasa suci sebagai muridnya. Kemana perginya wajah-wajah tua mereka? Sekelompok lelaki tua yang sudah setengah kaki memasuki alam hegemon sebenarnya menyebut surga penguasa suci sebagai paman bela diri mereka. Pemandangannya terlalu indah hingga Anda tidak berani melihatnya. Melihat perilaku orang-orang ini, Song Qingyang segera merasa lebih nyaman di hatinya. Sementara itu, Li Clearcloth diam-diam menghela nafas lega. Untungnya aku bergabung lebih awal. Kalau tidak, aku juga harus menyebut paman bela diri kecil ini seperti sekelompok bajingan kecil ini. Senioritas orang-orang ini, semuanya sangat rendah. Hanya karena mereka berkultivasi hingga mencapai kesempurnaan Kaisar Surga Luas dan juga memasuki surga Kaisar Sakra sehingga mereka dapat memanggilmu sebagai paman bela diri mereka. Kalau tidak, mereka bahkan tidak akan bisa memanggilmu seperti itu, kata Li Clearcloth dengan santai. Di sampingnya, wajah-wajah tua dari kelompok tetua paviliun berubah menjadi merah padam. Di hadapan Li Clearcloth, mereka benar-benar tidak punya modal untuk berbangga. Masalahmu, Zhou Pinespring yang sudah memberitahukan kepadaku. Kamu sangat bagus. Kali ini, kamu telah memberikan kontribusi besar untuk aliansi. Mereka memanggilmu paman bela diri mereka juga bermanfaat. Di garis keturunan kita, hanya tersisa aku dan Zhou Pinespring 2 orang. Sisanya semuanya mati. Jadi saat ini, di sekte pengobatan ekstrim, selain lelaki tua itu, aku, dan bajingan kecil itu, senioritasmu adalah yang tertinggi. Dipahami, Li Clearcloth terus menjelaskan. Terima kasih banyak telah menjelaskannya, kakak magang tertua. Ye Yuan mengangguk sedikit, tapi hatinya sangat terkejut. Dia secara alami mengerti apa arti ungkapan semua mati yang dibicarakan oleh Li Clearcloth. Selama seseorang tidak mencapai alam hegemon, akan selalu ada kesengsaraan Dao yang jatuh. Terlebih lagi, itu akan menjadi semakin kuat. Setiap selesainya Kaisar Sakra Surga, alam kultivasi tidak dapat bangkit lagi. Yang ada hanyalah mengatasi kesengsaraan secara terus-menerus. Oleh karena itu, murid-murid hegemon Cloudmount semuanya mati di bawah kesengsaraan Dao. Tapi Li Clearcloth memasuki pengawasannya paling awal, namun dia masih hidup sampai sekarang. Bisa dilihat betapa menakutkannya kekuatannya. Hanya saja Ye Yuan sangat bingung. Li Clearcloth sangat menantang surga. Kenapa dia tidak bisa menerobos ke alam hegemon? Li Clearcloth sepertinya telah memahami kebingungan Ye Yuan dan berkata dengan tatapan menghina, Zhou Pinespring bajingan itu berpikir bahwa bakatnya luar biasa. Sebenarnya juga begitu saja, bakat hal semacam ini tidak bisa dimakan sebagai makanan. Akumulasi besar-besaran terjadi, mengerti? Kakak tertuamu ini, bakatnya tidak bagus, tapi aku menang karena aku maju secara bertahap dan membumi di setiap langkah. Berjalan selangkah demi selangkah sampai hari ini, aku telah hidup lebih lama dari semua orang di generasi yang sama sampai mereka mati. Aku juga sudah mengalahkan mereka yang lebih muda dariku. Terlebih lagi, kecuali ada kecelakaan, aku juga akan hidup lebih lama darimu. Hahaha. Jangan lihat bagaimana kakak tertuamu ini, lebih rendah dari Zhou Pinespring si bajingan itu saat ini. Setelah aku menerobos ke alam hegemon, aku bisa mengalahkannya sampai dia harus mencari giginya kemana-mana. Selain itu, jangan lihat bagaimana aku belum mencapai alam hegemon. Jika aku benar-benar bertarung, aku tidak lebih lemah dari beberapa alam hegemon yang lebih lemah. Aku juga hampir tidak bisa dianggap sebagai alam hegemon. Saat Ye Yuan mendengarnya, dia menyeringai dan berkata, kakak tertua, kamu mungkin tidak bisa hidup lebih lama dariku. Li Clearcloth tersenyum dan berkata,
Semua kultivator divergen mengatakan hal itu, namun pada akhirnya, mereka semua mati. Sejak dahulu kala, para surga kaisar sakra dari kultivator divergen yang telah mencapai kesempurnaan telah muncul sebelumnya. Tapi hegemon dari kultivator divergen belum pernah muncul sebelumnya. Oleh karena itu, aku pasti bisa hidup lebih lama darimu. Ye Yuan masih bergeming dan berkata sambil tersenyum ringan, kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Li Clearcloth tersenyum dan berkata, anak nakal, kamu memang sedikit menarik. Pantas saja lelaki tua itu menyukaimu. Cukup omong kosong. Majulah dan hormati leluhur. Hati-hati, rintangan ini tidak mudah untuk dilewati. Ye Yuan sedikit mengangguk dan berjalan menuju tugu peringatan. Ada bantal yang diletakkan di depan tugu peringatan. Ye Yuan tiba di depan kasur dan langsung berlutut. Ye Yuan memberikan 3 kali kowtow ke arah tugu peringatan dan tidak bisa menahan perasaan agak bingung di hatinya. Bukankah dikatakan sulit untuk dilewati? Sepertinya, tidak ada kejutan. Mungkinkah itu belum sampai? Kakak tertua, apakah aku melakukan kesalahan? Kakak tertua, Ye Yuan bangkit, menoleh untuk melihat Li Clearcloth, dan tiba-tiba menyadari bahwa Li Clearcloth sedang menatapnya dengan tercengang. Bukan hanya dia, semua tetua pavilion yang hadir serta Song Qingyang, semuanya memiliki ekspresi seperti mereka melihat hantu. Ye Yuan saat ini merasa tidak yakin di hatinya ketika seluruh aula besar tiba-tiba menyala. Dia tidak dapat menahan diri untuk berbalik untuk melihat dan menemukan bahwa beberapa ribu tugu peringatan itu semuanya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ye Yuan merasa seolah-olah ada sesuatu yang mendalam dan tidak dapat dipahami telah turun ke tubuhnya. Adapun apa ini, Ye Yuan juga tidak bisa menjelaskannya. Tapi Ye Yuan merasa ada jejak tambahan yang tidak jelas antara dia dan tugu peringatan ini. Alisnya sedikit berkerut, mungkinkah ini ujiannya? Kakak tertua, ketika dia menoleh untuk melihat Li Clearcloth lagi, Ye Yuan menemukan bahwa ekspresi wajahnya menjadi lebih berlebihan. Kejutan semacam itu sudah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ye Yuan menatap kosong, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Segera, cahaya itu meredup. Namun jejak hubungan samar itu masih ada. Ye Yuan memandang ke arah Li Clearcloth, diam-diam menunggu penjelasannya. Li Clearcloth menelan ludahnya dengan keras dan berputar di sekitar Ye Yuan beberapa kali, seolah ingin melihat menembus Ye Yuan. Seharusnya tidak begitu. Bagaimana ini mungkin? Tidak peduli bagaimana penampilanku, tidak ada yang luar biasa. Hak apa yang dimiliki anak ini untuk melampauiku? Saat dia melihat, Li Clearcloth menggelengkan kepalanya, mulutnya bergumam tanpa henti. Bagaimana mungkin Ye Yuan masih belum mengerti? Dia sepertinya telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Namun, dia sebenarnya tidak mengetahui apa yang terjadi. Tiba-tiba, Li Clearcloth mendekati Ye Yuan dan bertanya, dasar brengsek, apakah kamu aneh? Tidak peduli bagaimana penampilanku, kamu juga bukan tipe jenius yang mengejutkan dunia. Mengapa kamu bisa mendapatkan pengakuan semua leluhur? Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, apakah pengakuan semua leluhur sangat sulit? Li Clearcloth melompat dan memarahi, berhentilah main-main. Pengakuan semua leluhur tidaklah sulit. Ada total 3.892 tugu peringatan di sini. Selama kamu memperoleh pengakuan 1/5, itu dianggap lulus ujian. Tapi tidak ada seorang pun yang pernah mendapatkan semua pengakuan itu. Tahukah kamu siapa yang mendapat pengakuan paling banyak sebelum kamu? Mulut Ye Yuan melengkung dan dia berkata, itu pasti kamu, kakak tertua. Li Clearcloth memukul pahanya dan berkata, wah, kamu benar-benar pintar. Kakak seniormu ini memperoleh total 3023 pengakuan pendahulu. Itu bahkan lebih dari guru kita. Zhou Pinespring bajingan itu, bahkan tidak ada perlu dibicarakan lagi tentang dia. Hanya ada 2631. Kemampuan apa yang kamu miliki, nak? Untuk benar-benar lulus dengan semua suara. Ye Yuan menatap kosong dan bertanya, apa yang diwakili oleh pengakuan ini? Tes macam apa ini? Dia masih belum bisa membuat kepala maupun ekor sampai sekarang dan sama sekali tidak tahu apa yang sedang diuji. Paman bela diri kecil, ujian pavilion cahaya ekstrim sebenarnya memberi bobot paling besar pada karakter dan watak. Tentu saja bakat, potensi, dan aspek lainnya harus dipertimbangkan secara komprehensif. Ini adalah sebuah perasaan dari dunia gaib, itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Jika seseorang harus mengatakannya dengan kata-kata, itu membuat lebih banyak pendahulu sepertimu dan memberimu kekuatan berkah. Tentu saja,
Membuat semua orang menyukaimu adalah sesuatu yang mustahil. Oleh karena itu, para pendahulu yang tidak menyukaimu akan menghalangimu untuk memberi penghormatan. Jika pendahulu yang menyukaimu banyak, tentu saja akan menekan. Menghilangkan hambatan ini. Namun anehnya saat kamu memberi penghormatan tadi, sebenarnya tidak ada halangan sama sekali. Selanjutnya, kamu memperoleh kekuatan berkah dari semua pendahulu. Ini, juga, tidak terbayangkan. Song Qingyang menjelaskannya dengan sangat mengejutkan. Sungguh, mereka belum pernah mendengar sebelumnya ada orang yang bisa mencapai hal ini. Apa hal tersulit di dunia? Itu wajar untuk membuat semua orang menyukaimu. Meskipun para pendahulu tidak dapat mewakili semua orang, tetapi menjadikan lebih dari 3.800 pendahulu memberi pengakuan padamu pada saat yang sama, ini benar-benar sesuatu yang sangat sulit. Tapi Ye Yuan berhasil. Mendengar penjelasan Song Qingyang, Ye Yuan sepertinya memahami sesuatu. Alasan mengapa dia mendapatkan pengakuan bulat dari para pendahulunya, mungkin karena niat dan kehendak lurus yang ada di tubuhnya. Berjalan jauh ke sini, Ye Yuan telah menyelamatkan rakyat jelata dari kesengsaraan dan penderitaan berkali-kali, mengembangkan aura kebenaran yang mengesankan. Tidak hanya itu, dalam 2 masa kehidupan ini, orang-orang yang Ye Yuan selamatkan dengan alkimia Dao tidak dapat dihitung sama sekali. Kemungkinan besar tidak banyak kultivator yang mampu menandingi kemampuannya. Kultivator kebanyakan egois. Semakin kuat mereka, semakin mereka condong mempertimbangkan kepentingan diri sendiri. Tapi Ye Yuan mencari hati nurani yang bersih saat melakukan sesuatu. Sama seperti di luar gerbang gunung, awalnya ini bukan urusan Ye Yuan, tapi dia ikut campur dalam urusan orang lain. Kekuatan asal yang disimpan dalam tugu peringatan ini pada awalnya adalah benda yang tidak memiliki tuan. Tapi mereka sudah membentuk satu kesatuan yang utuh. Itu bisa membentuk semacam resonansi dengan kehendak lurus yang mencolok seperti Ye Yuan. Berkembang tanpa disadari. Jadi, itulah cara Ye Yuan mendapatkan pengakuan dari para pendahulunya. Apa itu kekuatan berkat? Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu merasa telah menjalin hubungan dengan tugu peringatan ini? Ye Yuan menganggukkan kepalanya. Li Clearcloth melanjutkan, tugu peringatan para pendahulu ini membawa takdir sekte ini. Oleh karena itu, takdirmu juga akan terikat pada tujuan yang sama dengan sekte tersebut. Itu. Semakin kuat sekte tersebut, semakin kuat pula takdirmu. Demikian pula, takdirmu juga akan menyehatkan sekte ini. Selain itu, saat kamu menghadapi situasi putus asa, secara otomatis akan memicu kekuatan misterius ini, dan para pendahulu akan memblokir serangan fatal itu untukmu. Meski kekuatan para pendahulunya yang tersisa. Di balik kekuatan asal tidak mencapai alam hegemon, setelah bertahun-tahun terakumulasi, kekuatan yang dibentuk oleh tugu peringatan ini sudah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Ia benar-benar tidak akan kalah dari hegemon teratas. Pusat kekuatan dunia. Tentu saja kekuatan berkah masih memiliki fungsi terpenting, yaitu membantumu memahami kekuatan asal. Lebih dari 3.000 dao besar, lebih dari 3.000 kekuatan asal. Itu adalah kekayaan yang tak ada habisnya. Ye Yuan juga sangat terkejut saat mendengarnya. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan berkah ini sebenarnya begitu mengerikan. Dia juga akhirnya mengerti mengapa sekte pengobatan ekstrim begitu kuat. Ingin melangkah ke alam hegemon, kekuatan asal adalah rintangan yang tidak bisa dihindari. Namun kekuatan berkah sebenarnya bisa membantu memahami kekuatan asal. Sebenarnya, sebelum perang melawan ras darah, sekte pengobatan ekstrim sudah secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda menjadi sekte besar nomor 1 di surga lengkap giok cerah besar. 4 hegemon hebat, ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki sekte tingkat hegemon. Jika waktu diberikan, bukan tidak mungkin sekte pengobatan ekstrim akan tumbuh menjadi sekte super seperti istana labirin ilahi. Kalau begitu, kemampuan kakak tertua untuk melampaui kesengsaraan Dao berkali-kali juga karena kekuatan berkah. Ye Yuan memandang ke arah Li Clearcloth dan berkata sambil tersenyum. Li Clearcloth mengangguk dan berkata, itu benar. Ye Yuan tersenyum dan berkata, lalu aku bertanya-tanya bagaimana kekuatan berkahku dibandingkan dengan kakak tertua. Wajah Li Clearcloth menjadi hitam, dan dia berkata dengan suara serius, tidak ada bandingannya. Karena tidak ada seorang pun yang pernah menerima berkah dari semua pendahulu. Ye Yuan berseri-seri dan berkata, kalau begitu, aku akan lebih percaya diri saat menghadapi hukuman surgawi di masa depan. Sepertinya tidak mudah bagi kakak tertua untuk ingin hidup lebih lama dariku. Ekspresi Li Clearcloth menjadi lebih hitam. Dia ditampar wajahnya. Tapi,
Li Clearcloud tahu apa yang dikatakan Ye Yuan benar. Kekuatan berkahnya jauh lebih buruk daripada milik Ye Yuan. Namun meski begitu, ia tetap mengandalkan kekuatan berkah dan hidup hingga saat ini. Lalu bagaimana dengan Ye Yuan? Memikirkan hal itu, dia menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, tidak ada gunanya. Meskipun kekuatan berkahnya kuat, tidak peduli seberapa kuatnya, itu juga tidak lebih kuat dari Dao Surgawi. Jika surga ingin melenyapkanmu, itu saja. Tidak berguna tidak peduli seberapa kuat kekuatan berkahnya. Ye Yuan menyeringai dan berkata, tidak ada gunanya berdebat. Bukankah kita akan tahu jika kita mengujinya? Selesai berkata, sosok Ye Yuan melintas dan dia keluar dari aula besar. Tiba-tiba, aura Ye Yuan meningkat pesat. Dia benar-benar akan menerobos ke surga penguasa suci atas. Kenyataannya, Ye Yuan bisa saja berhasil menembusnya sejak lama. Hanya saja mengambil inisiatif untuk menjatuhkan hukuman surgawi terakhir kali membuat Ye Yuan hampir kehilangan nyawanya. Kesengsaraan Dao kali ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Setidaknya ada 89 kesengsaraan Dao. Oleh karena itu, Ye Yuan perlu mengumpulkan dan mengumpulkan kekuatan. Saat ini, dengan kekuatan berkah, Ye Yuan secara alami tidak memiliki banyak kekhawatiran lagi. Kesengsaraan Dao tiba seperti yang diharapkan. Tekanan yang mengerikan bahkan membuat Li Clearcloud meliriknya. Bagaimana anak laki-laki ini memprovokasi Dao Surgawi? Surga penguasa suci tingkat menengah sebenarnya akan melampaui 89 kesengsaraan Dao. Li Clearcloud juga berkata dengan heran. Bukan karena dia belum pernah melihat para kultivator divergen sebelumnya. Tapi, seorang kultivator divergen yang aneh, ini benar-benar masih pertama kalinya dia melihatnya. 89 kesengsaraan Dao, biasanya, hanya pusat kekuatan surga penguasa sejati yang memiliki kualifikasi untuk melampauinya. Terlebih lagi, ia bahkan sedikit lebih kuat dari surga penguasa sejati tingkat rendah. Segera, kesengsaraan Dao jatuh, kekuatannya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Tiba-tiba, Ye Yuan mengeluarkan pedang Dao dan menebaskan pedang pada kesengsaraan Dao. Kesengsaraan Dao runtuh dengan ledakan keras. Ye Yuan terlihat terkejut. Kapan pedang Dao miliknya menjadi begitu kuat? Setelah itu, kesengsaraan Dao satu demi satu jatuh. Ye Yuan kembali menebas dengan pedangnya. Kesengsaraan Dao runtuh sekali lagi. Ye Yuan benar-benar tercengang. Apakah ini kekuatan misterius dari kekuatan berkah? Tapi dia jelas tidak merasa bahwa dia lebih kuat. Kekuatan pedang Dao-nya masih sama seperti sebelumnya, tapi mengapa dia bisa menghancurkan kesengsaraan Dao dengan begitu mudah? Di sampingnya, mata Li Clearcloud melebar. Teknik pedang macam apa yang digunakan anak ini? Setiap pedang menebas titik lemah kesengsaraan Dao. Anak laki-laki ini jelas tidak memiliki penglihatan yang tajam, tapi dia bisa mencapainya. Bahkan jika itu adalah kekuatan berkah, ini juga terlalu mengerikan kan? Li Clearcloud berkata dengan marah. 89 kesengsaraan Dao, itu hanyalah kekuatan aturan yang turun. Itu tidak kebal. Kesengsaraan Dao ini adalah hal-hal yang tidak memiliki tuan tanpa kesadaran. Tentu saja tidak mungkin tidak ada kekurangan dalam pemanfaatan aturan. Oleh karena itu, kesengsaraan Dao juga memiliki titik lemah. Hanya saja bagi Ye Yuan, mustahil menemukan titik lemah ini. Kecuali seseorang mencapai alam yang sangat tinggi dan memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang kekuasaan aturan, barulah seseorang dapat mendeteksinya. Hanya dengan begitu seseorang dapat menyelesaikan masalah besar dengan sedikit usaha, dan dengan mudah menghancurkan kesengsaraan Dao. Namun setiap jurus pedang Ye Yuan menebas titik lemah dari kesengsaraan Dao secara acak. Jika hal aneh seperti ini terjadi sesekali, lupakan saja. Tapi, hal itu sebenarnya terjadi pada Ye Yuan untuk setiap tebasan pedang. Suatu hal yang kebetulan menjadi suatu hal yang tidak bisa dihindari. Ini sangat menakutkan. Seberapa tajam mata Li Clearcloud. Dia melihat akar Ye Yuan mampu dengan mudah menghancurkan kesengsaraan Dao dalam sekejap. Hanya saja hatinya sangat terkejut. Peningkatan kekuatan berkah ini juga terlalu menakutkan bukan? Song Qingyang juga tercengang. Kekuatan Ye Yuan juga terlihat jelas dalam sekejap. 89 kesengsaraan Dao ini sama sekali tidak mudah baginya. Tapi sekarang, itu seperti sepotong kue. Kapan kesengsaraan Dao bisa diatasi seperti ini juga? Keberuntungan ini terlalu menantang surga. Biarpun ada peningkatan kekuatan berkah, seharusnya tidak seperti ini juga. Kemungkinan besar, takdir anak laki-laki ini sangat kuat sejak awal. Sekarang, dengan kekuatan berkah. Dari semua pengakuan pendahulunya, itu sebabnya itu sangat menakutkan.
Sudut mulut Song Qingyang bergerak-gerak beberapa kali, ekspresinya tampak aneh saat dia berkata, saat ini, jika surga penguasa sejati tingkat rendah bertarung dengan Ye Yuan, mereka mungkin akan muntah darah. Pengguna takdir yang hebat ditambah kekuatan berkah, ini, tidak ada solusinya. Bukan hanya surga penguasa sejati yang lebih rendah, aku khawatir jika surga penguasa sejati tingkat menengah bertemu dengan bocah ini, mereka juga akan muntah darah. Ya, meskipun Ye Yuan tidak bisa melakukan apapun terhadap surga penguasa sejati tingkat menengah, jika surga penguasa sejati tingkat tengah ingin membunuhnya, itu hanyalah mimpi. Aku curiga jika anak laki-laki ini pergi ke alam mistik sekarang, apakah dia dapat menemukan harta karun seperti jika dia pergi buang air. Keberuntungan ini benar-benar akan menantang surga. Dapat dikatakan bahwa seluruh sekte pengobatan ekstrim sekarang berdiri di belakang Ye Yuan. Ingin membunuhnya? Kamu harus bertanya kepada pendahulu sekte pengobatan ekstrim. Dengan bertambahnya takdir sekte, akan sulit bahkan jika Ye Yuan ingin mati. Pembangkit listrik surga Kaisar Sakra yang hebat ini semuanya iri sampai mereka ingin memukul Ye Yuan sampai mati. Segera, awan kesengsaraan tersebar dalam aib, seolah-olah merasakan semacam ketidakberdayaan yang mendalam juga. Ranah Ye Yuan juga menerobos dengan lancar hingga mencapai surga penguasa suci tingkat atas. Dia datang ke hadapan Li Clearcloth dengan penuh semangat dan berkata sambil tersenyum, kakak tertua, kekuatan berkah ini sungguh sangat berguna. Ketika kamu melampaui kesengsaraan, apakah seperti ini juga? Wajah Li Clearcloth menjadi hitam, dia langsung ingin mengabaikan Ye Yuan. Apakah seperti ini? Ya, tapi sudah sangat mengesankan untuk mengalami satu kali di bawah 10 putaran kesengsaraan Dao. Dia hanya curang. Jika dia melampaui kesengsaraan seperti ini terus di masa depan, apakah hegemon kultivator divergen pertama dalam sejarah akan lahir? Bukan tidak mungkin. Dia berpikir bahwa taruhan yang Ye Yuan buat dengannya hanya akan terwujud setelah waktu yang sangat lama. Dia tidak menyangka tamparan di wajah itu datang begitu cepat. Sepertinya tidak mudah untuk bertahan lebih lama dari Ye Yuan. Dia adalah pengguna takdir besar sejak awal. Sekarang, setelah memperoleh kekuatan berkah juga, akan sangat sulit untuk mati meskipun dia menginginkannya. Li Clearcloth melemparkan pedang giok kecil dan indah ke arahnya, berkata dengan suara teredam, aku tidak ingin berbicara denganmu lebih lama. Ambil pedang giok ini dan cepat pergi. Selain itu, jangan datang ke paviliun cahaya ekstrim jika tidak ada pekerjaan. Bagaimanapun, wilayahmu masih kurang. Tidak ada gunanya datang ke sini juga. Yang lain mengangguk satu demi satu, merasakan hal yang sama juga. Orang ini sepertinya murni berada di sini untuk menindas orang. Selesai berkata, Li Clearcloth tidak memberi Ye Yuan kesempatan untuk berbicara sama sekali, dan menjentikkan lengan bajunya. Ye Yuan diusir dari ruang paviliun cahaya ekstrim. Aduh, Ye Yuan menjatuhkan pantatnya ke tanah dan meringis kesakitan. Li Clearcloth ini benar-benar tanpa ampun. Ye Yuan merasa dia sangat polos. Bukankah itu hanya melampaui kesengsaraan biasa? Apakah setiap orang di antara kalian perlu terlihat seperti terikat oleh kebencian yang sama terhadapnya? Ye Yuan mengamati sekeliling. Dia kembali ke kediamannya. Kemampuan seorang tokoh dikdaya surga Kaisar Sakra sungguh luar biasa. Bahkan dengan pencapaian aturan tata ruangnya, dia tidak tahu bagaimana dia bisa kembali. Dia memegang pedang giok cahaya ekstrim di tangannya. Ini adalah tanda identitas tetua paviliun dari paviliun cahaya ekstrim dan juga kunci untuk memasuki paviliun cahaya ekstrim. Lokasi paviliun cahaya ekstrim sangat rahasia. Orang awam tidak ada yang mengetahuinya. Namun, Ye Yuan memegang pedang giok cahaya ekstrim di tangannya. Selama berada dalam batas sekte pengobatan ekstrim, dia bisa memasuki paviliun cahaya ekstrim kapan saja. Dengan pedang giok cahaya ekstrim, Ye Yuan adalah salah satu orang terkuat di sekte pengobatan ekstrim. Tiba-tiba, Ye Yuan mendengar keributan di luar. Zuyan, setelah bermain-main dalam waktu yang lama, adik laki-lakimu ini adalah seorang pengecut. Itu juga hanya menindas beberapa junior. Ketika benar-benar harus bertukar pukulan dengan teman-temannya, dia bahkan tidak berani mengeluarkan kentut. Paman bela diri Zuo Chen sangat protektif terhadapnya seperti induk ayam yang melindungi anak-anaknya. Aku bertanya-tanya jenius alkimia macam apa dia. Setelah lama bermain-main, dia bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya. Saat ini, di puncak Suan yang dikelilingi oleh banyak orang. Sebagian besar adalah pusat kekuatan alam kaisar. Ada juga minoritas yang merupakan surga berdaulat sejati.
Tapi kata-katanya agak tidak sopan. Alis Zuyan berkerut erat, dan dia berkata, Wang Lin, berhenti pamer di sini. Kalau kamu punya kemampuan, ayo kita adakan kontes. Adik kecil baru saja memasuki sekte, dan kalian semua menindas di depan pintu seperti ini. Apakah kamu benar-benar memperlakukan faksi kami seperti kami tidak punya siapa-siapa? Tapi Wang Lin tidak marah dan berkata sambil tersenyum, murid juniorku, kakak Lu, juga berada di kelas 5. Bagaimana perkelahian dengan teman sebaya bisa menjadi intimidasi di depan pintu rumah? Kalian semua bahkan tidak berani mengadakan kompetisi seperti ini. Apakah kamu bukan kura-kura pengecut? Zuyan, jika kamu mengakui bahwa orang-orang dari faksimu semuanya pengecut di depan semua saudara magang senior dan junior, kita bisa berbalik dan pergi. Ekspresi Zuyan dan beberapa saudara magang senior sangat jelek. Saat berada di sampingnya, wajah Hua Zong memerah, ingin menemukan lubang di tanah untuk digali. Wang Lin ini adalah murid tertua Kaisar Qin San. Kaisar Qin San adalah musuh bebuyutan Kaisar Zuo Chen. Kekuatan kedua orang itu sebanding, dan status mereka di sekte juga serupa. Mereka juga merupakan tokoh tulang punggung faksi konservatif dan pihak yang bertikai. Bisa dikatakan tidak cocok seperti air dan api. Sebelumnya, Kaisar Qin San menambahkan bahan bakar ke dalam api sehubungan dengan masalah Ye Yuan, berencana membuat Zuo Chen kehilangan muka. Pada akhirnya, dia sendiri menjadi berdebu dan berpenampilan kotor. Semua orang sangat jelas tentang urusan di sekte tersebut. Karena kehilangan begitu banyak muka, Qin San tentu saja tidak mau membiarkan masalah ini berlalu. Bagus sekali, murid bungsunya keluar dari pengasingan dan kekuatan jalur alkimianya meningkat pesat, jadi dia datang untuk menggertak di depan pintu. Siapa murid bungsunya? Lu Daoyi, orang nomor 1 alkemis surgawi kelas 5 dari sekte pengobatan ekstrim. Sebelum Ye Yuan memasuki sekte ini, Lu Daoyi adalah orang terbaik di sekte pengobatan ekstrim. Dia menantang alkemis surgawi kelas 5 dari seluruh sekte pengobatan ekstrim sendirian. Dalam alkimia, dia bisa dikatakan telah bertarung di seluruh sekte pengobatan ekstrim dan tak tertandingi. Bahkan banyak alkemis surgawi kelas 6 juga bukan tandingannya. Saat itu, Zuo Chen dan Qin San sama-sama sangat optimis terhadap Lu Daoyi dan ingin menerimanya sebagai murid. Akibatnya, Lu Daoyi pada akhirnya tetap memilih Qin San. Setelah mendapat gelar nomor 1 kelas 5, ia langsung mengasingkan diri. Pengasingan tertutup ini berlangsung selama 10 tahun. Beberapa hari yang lalu, Lu Daoyi baru saja keluar dari pengasingan. Sebelum dia bisa menunjukkan kemampuannya, Ye Yuan kebetulan telah tiba. Di bawah pengaruh Qin San yang semakin cepat, Ye Yuan hanya memasuki sekte tersebut kurang dari setengah hari dan sudah menjadi orang terbaik di seluruh sekte pengobatan ekstrim. Qin San tentu saja tidak bisa menerima penghinaan ini. Bukankah dia mengirim Lu Daoyi untuk datang dan menantangnya? Itu bagus sekali. Itu juga membuat Lu Daoyi menunjukkan kekuatannya setelah meninggalkan pengasingan. Di satu sisi, itu menunjukkan bahwa dia, Qin San, bisa mengajar murid. Di sisi lain, hal ini juga untuk memberikan kesempatan kepada faksi konservasi untuk mempunyai suara lebih banyak. Kamu tahu, hanya dengan berkembang secara diam-diam di belakang, seseorang dapat menghasilkan ahli. Tentu saja, Lu Daoyi juga tidak mengecewakan Qin San. Dia datang ke puncak Xuan yang untuk menantang Ye Yuan. Pada akhirnya, Ye Yuan kebetulan pergi ke paviliun cahaya ekstrim. Zuyan dan yang lainnya kebetulan ada di sini. Tentu saja tidak mungkin membiarkan Ye Yuan, murid pendatang baru ini, melangkah maju. Lu Daoyi juga tidak berbicara omong kosong, langsung mengeluarkan surat tantangan kepada Hua Zong untuk bersaing dalam alkimia dengannya. Pada akhirnya, Lu Daoyi menang. Kekuatan alkimianya sudah melampaui Hua Zong secara keseluruhan. Seorang alkemis surgawi kelas 5 benar-benar mengalahkan seorang alkemis surgawi kelas 6. Bagaimana mungkin hal ini tidak membuat orang menghela nafas kagum? Kita harus tahu bahwa Hua Zong bukanlah seorang alkemis surgawi kelas 6 biasa. Dia bisa diperingkat dalam seluruh sekte. Kalau tidak, mengapa dia diterima oleh Zuo Chen sebagai murid lintas generasi? Untuk menamparkan wajah garis keturunan Zuo Chen, Wang Lin sengaja menyebarkan berita tersebut dan menarik banyak pusat kekuatan sekte. Pada akhirnya, Lu Daoyi mengejutkan dunia dalam satu pertempuran, menghancurkan Hua Zong. Oleh karena itu, itulah mengapa Hua Zong sangat malu. Tinju Hua Zong terkepal erat saat dia berkata, "Kakak ketiga, ini semua salahku. Jika kekuatanku tidak kurang, kita juga tidak akan dipermalukan oleh orang-orang seperti ini."
Zuyan meliriknya dan berkata dengan dingin, berusaha lebih keras setelah mengetahui penghinaan adalah apa yang dilakukan pria sejati. Huazong mengatupkan rahangnya erat-erat dan menganggukkan kepalanya. Tapi Zuyan juga merasakan sakit kepala. Situasi ini saat ini tidak mudah untuk diselesaikan. Pada saat ini, sebuah suara memecah kesunyian, "Hei, kalian semua, apa yang kalian pertengkarkan di kediamanku?" Saat Huazong melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tetap tercengang. "Adik kecil. Kapan kamu kembali?" Dengan ini, tatapan semua orang memandang ke arah Ye Yuan bersamaan dengan suara mendesing. Sebelumnya, Ye Yuan jelas tidak ada di kediamannya. Dengan begitu banyak orang di sekitar sini, dari mana Ye Yuan muncul? Bahkan Zuyan, pusat kekuatan alam kaisar ini, juga sangat terkejut. Dia tidak menyadari kembalinya Ye Yuan sedikit pun. Tapi Wang Lin dan yang lainnya tampak sangat bersemangat. Pelakunya keluar. "Bukankah kamu, Zuo Chen, merasa luar biasa? Apakah kamu tidak menyayangi murid ini? Hari ini, aku akan menamparkan wajahmu dengan kejam di depan seluruh sekte." Wang Lin memandang ke arah Zuyan dengan ekspresi geli dan berkata, "Bukankah kamu mengatakan bahwa dia tidak ada? Sekarang, apa yang masih ingin kamu katakan?" Zuyan terlihat canggung. Melihat ke arah Ye Yuan, dia terlihat marah karena kegagalannya memenuhi harapan. "Apakah kamu tidak tahu cara bersembunyi sebentar? Kehabisan waktu saat ini, bukankah istilah ini menegaskan, kura-kura pengecut?" Lu Daoyi memandang Ye Yuan dan berkata sambil terkekeh, "Kamu adalah Ye Yuan. Aku bahkan memikirkan betapa jeniusnya dirimu. Setelah bermain-main dalam waktu yang lama, dia hanyalah kura-kura pengecut." Ye Yuan memandang Lu Daoyi dan berkata dengan dingin, "Siapa kamu?" Lu Daoyi tersenyum puas dan berkata, "Tidak tahu siapa aku. Dengarkan, aku Lu Daoyi, orang nomor 1 alkemis surgawi kelas 5 dari Sekte Pengobatan Ekstrim. Sebentar lagi, aku akan menjadi orang nomor 1 di antara alkemis surgawi kelas 6. Aku hanya punya satu tujuan, dan itu mata air pinus leluhur. Aku akan masuk ke tingkat mendalam sebelum melangkah ke alam kaisar." Bisa dibilang, perkenalan diri ini sangat mengesankan. Itu karena berani menjadikan Zhou Pinespring sebagai tujuan adalah hal yang sangat berani. Selanjutnya, Lu Daoyi memiliki modal ini. Dia baru saja menyelesaikan surga penguasa suci dan telah mengalahkan pusat kekuatan seperti Huazong. Ketika dia mencapai penyelesaian sempurna di surga penguasa sejati, dia mungkin tidak akan bisa naik ke tingkat yang mendalam. Secara logika, Lu Daoyi seharusnya dibenci oleh banyak orang karena sikapnya yang begitu sombong. Tapi tidak ada sama sekali. Lu Daoyi benar-benar mengalami perubahan total setelah pengasingan tertutup kali ini. Aku tidak menyangka dia menetapkan leluhur Pinespring sebagai tujuannya. Kedengarannya sangat arogan, namun sebenarnya sangat menjanjikan. Aku mendengar bahwa leluhur Pinespring sudah bisa mengalahkan alkemis surgawi kelas 6 teratas di sekte tersebut ketika dia berada di alam kelas 5. Paman bela diri Qin San menerima murid yang baik. Meskipun kita berada di alam kelas 7, kita mungkin akan tertinggal olehnya jika kita ceroboh. Dalam pertempuran sebelumnya, Lu Daoyi menunjukkan kekuatan jalur alkimia yang tangguh. Setelah 10 tahun mengasingkan diri, dia benar-benar mengalami transformasi total, mengejutkan dunia dengan satu pertempuran. Bahkan Pinespring saat itu kemungkinan tidak lebih kuat dari Lu Daoyi. Mungkin ketika Lu Daoyi mencapai penyelesaian sempurna di surga penguasa sejati, dia akan benar-benar naik ke tingkat yang sangat tinggi. Ketika Ye Yuan mendengarnya, dia terkekeh dalam hati. Apakah tingkat mendalam sangat mengesankan? Dia berkata dengan dingin, "Luar biasa. Karena kamu sudah menjadi nomor 1, untuk apa kamu datang mencariku?" Lu Daoyi berkata dengan dingin, "Aku baru saja keluar dari pengasingan beberapa hari yang lalu dan mendengar bahwa seorang jenius tak tertandingi dengan peringkat yang sama bergabung dengan sekte tersebut, aku tentu saja harus datang dan mengalahkannya. Kalau tidak, bagaimana gelarku sebagai nomor 1 bisa dikonfirmasi? Tapi, melihatmu, aku sangat kecewa. Kamu sama sekali tidak layak menjadi lawanku." Kata-kata ini sebagian benar dan sebagian lagi salah. Dia memang meremehkan Ye Yuan, merasa bahwa Ye Yuan tidak layak menjadi lawannya. Tapi separuh lainnya adalah untuk membuat marah Ye Yuan dan kemudian menamparkan wajahnya tanpa ampun di depan semua orang. Dengan cara ini, akan terasa luar biasa. Siapa sangka Ye Yuan tidak melanjutkan sama sekali dan berkata dengan dingin, "Oh, kalau begitu, lalu tunggu apa lagi di sini? Kamu bisa pergi." Saat kata-kata ini keluar, semua orang tercengang.
Sangat pengecut, bahkan Zuyan dan yang lainnya juga tercengang. Selanjutnya, mereka merasa sangat malu. Mengapa guru mereka menerima murid seperti itu? Dia terlalu kekurangan nyali. Jika Lu Daoyi adalah surga berdaulat sejati, lupakan saja. Tapi Lu Daoyi hanyalah surga penguasa suci. Bahkan jika dia dengan jelas tahu bahwa dia bukan tandingannya, dia juga tidak bisa mengakui kekalahan dalam keadaan seperti ini. Kalau tidak, bagaimana orang lain memandang gurunya? Bagaimana orang memandangmu? Terlebih lagi, Ye Yuan baru saja memasuki sekte selama sehari. Kalaupun kalah, itu juga tidak dianggap memalukan. Tapi Ye Yuan tidak menindaklanjutinya sama sekali. Mereka kecewa, sangat kecewa. Lu Daoyi memandang Ye Yuan dan berkata sambil tertawa lebar, "Kalau begitu, kamu mengaku kalah." Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak pernah mengatakan ini." Lu Daoyi tercengang lagi dan berkata, "Karena kamu tidak mengaku kalah, maka bertandinglah dalam pertandingan." Ye Yuan terus menggelengkan kepalanya dan berkata, "Pergi, aku tidak akan bersaing denganmu." Karena tidak ada artinya sama sekali. Lu Daoyi tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, "Kalau begitu, kamu benar-benar tidak tahu malu." Terserah kamu. Ye Yuan sudah kehilangan minatnya dan berbalik dan pergi, meninggalkan kerumunan yang tampak tercengang. Lu Daoyi ini tidak bisa membangkitkan minatnya sama sekali. Ye Yuan bahkan tidak mempunyai keinginan untuk menamparkan wajah Lu Daoyi. Apakah mengalahkan Hua Zong sangat mengesankan? Apakah menetapkan Zhou Pinespring sebagai sebuah tujuan sangat mengesankan? Hanya saja sikap Ye Yuan hanya bertahan di mata orang lain. Jelas bukan tandingan dan bahkan tidak berani bertanding, namun tidak mau mengaku kalah. Sulit bagi orang seperti ini untuk mencapai prestasi besar. Aku bahkan berpikir murid luar biasa macam apa yang diterima oleh paman bela diri Zuo Chen. Melihatnya sekarang, sungguh memalukan. Meski dia kalah setelah bertanding, kami juga tidak akan meremehkannya. Setidaknya, dia punya keberanian. Tapi sekarang, dia jelas-jelas bukan tandingannya dan bahkan menolak mengaku kalah. Hahaha. Aduh, paman bela diri Zuo benar-benar buta, membawa kembali seorang pengecut dan bahkan melindunginya seperti harta karun. Kepergian Ye Yuan menimbulkan badai besar. Zuyan dan yang lainnya ingin menemukan lubang di tanah untuk digali. Ini benar-benar penghinaan. Setelah Wu Jiang dan yang lainnya diasingkan, persepsi mereka terhadap Ye Yuan segera meningkat secara signifikan. Namun kini, segera kembali ke masa sebelumnya. Tidak, itu bahkan lebih buruk daripada sebelumnya. Ini bukan berarti kehilangan mukamu sendiri, ini berarti kehilangan muka guru mereka. Lu Daoyi tertawa keras dan berkata, "Magang senior, saudara Zuyan, paman Zuo Chen bijaksana sepanjang hidupnya, tetapi aku tidak menyangka bahwa dia akan mengalami saat-saat di mana dia juga buta. Sampah semacam ini, aku, Lu Daoyi, bahkan tidak punya keinginan untuk menamparkan wajahnya. Magang senior, saudara Wang, ayo pergi." Wang Lin tersenyum dan berkata, "Memang benar, orang seperti ini, saudara magang junior akan mempermalukan dirimu sendiri dengan mengambil tindakan. Ayo pergi." Saat dia berkata, garis keturunan Qin San langsung pergi. Sudah tidak ada kebutuhan untuk berkompetisi dalam pertandingan ini. Efeknya jauh lebih baik dibandingkan mengalahkan Ye Yuan. Faksi Zuo Chen mungkin tidak akan mampu mengangkat kepala mereka untuk waktu yang lama. Terlebih lagi, Lu Daoyi mengalahkan Hua Zong dalam pertempuran ini pasti akan mengejutkan seluruh sekte. Tujuan mereka telah tercapai. Di kediaman Ye Yuan, Zuyan sangat tidak senang dan berkata dengan suara serius, "Murid junior, saudara Ye, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Kamu harus tahu bahwa yang kamu wakili bukan hanya dirimu sendiri. Ada juga guru. Jika kamu mengaku kalah, baiklah. Namun kamu tidak mengakui dan juga tidak menerima tantangan. Wajah guru benar-benar hilang olehmu." Ye Yuan acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum, "Kakak ketiga, aku benar-benar tidak tertarik pada Lu Daoyi itu. Bersaing dengannya hanya membuang-buang waktu." Zuyan tertegun dan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, "Kalau begitu, kamu merasa bahwa kamu lebih baik dari dia?" Ye Yuan menganggukkan kepalanya secara alami dan berkata, "Tentu saja." Senyuman Zuyan menjadi cibiran dan berkata, "Karena kamu lebih kuat dari dia, mengapa kamu tidak berkompetisi?" Ye Yuan berkata dengan dingin, "Karena dia terlalu lemah." Zuyan tidak dapat menahan tawanya dan berkata, "Hahaha, bahkan kakak magang seniormu, aku, tidak berani mengatakan bahwa Lu Daoyi lemah. Tapi kamu sebenarnya mengatakan bahwa dia lemah."
Adik magang junior, kamu terlalu mengecewakanku. Aku benar-benar tidak menyangka kamu adalah orang seperti itu. Selesai berkata, Zuyan menjentikkan lengan bajunya dan pergi. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a